anak manusia sehingga dia menyesal. Bukan manusia, bukan anak manusia. Kalau ada anak manusia yang mengaku Allah, itu bohong menurut bilangan 2319. Kalau ada anak manusia yang dialahkan, itu salah karena ada bilangan 2319. Kalau seandainya ada manusia yang dialahkan, maka inkonsistensi terjadi, ketidakkonsistenan terjadi. Ada kontradiksi antara bilangan 2319 dengan Allah yang adalah manusia. Ada yang salah. Tidak mungkin di saat bersamaan Allah bukan manusia, tapi saat itu ternyata dia juga bisa jadi manusia. Itu dikatakan benar. Tuh ya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ini pernyataan. Lanjut. Dengan siapakah kalian hendak menjadikan aku sama? Bentar. Ya, bentar. Ketika Tuhan men-challenge makhluknya, dengan siapakah kalian hendak menjadikan Nah, ini dalam kitab Yesaya nih. Yesaya 46 nomor 5 ya. Ini kitabnya orang Yahudi nih. Orang Kristen tahan dulu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 5 mengatakan, "Hei Bang Koro." Hei Bang, siapa namanya ini? Bang Koro. Iya Bang, siapa namamu Bang? Bang Koso. Hei Bang Koso. Kepada siapa kamu hendak menjadikan aku sama? Dengan siapa kamu membandingkan aku? Anda menjawab, dengan Yesus. Kami menjawab, tidak ada, karena engkau laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang sama denganmu, yang setara denganmu, yang sama denganmu. Tiba-tiba abangku ini mengatakan bahwa sama. Maka yang berani menjawab tantangan Tuhan untuk menyembah adalah umat Kristen. Lalu bagaimana bertuhan? Maka bertuhan itu, carilah Tuhan itu dengan mengkaji dan belajar validatornya apa. Sebelum validatornya adalah orang-orang berakal, gunakan dulu akal sendiri, hati nurani untuk memvalidasi kebenaran yang telah dicari. Itu yang disebut dengan apa? Kebenaran yang dibuktikan. Bukan doktrin, kebenaran yang dianggap benar tanpa pembuktian. Bukan dogma. Dogma adalah pengajaran, statement yang dianggap benar tanpa pembuktian. Nah, ini yang tidak digunakan oleh Islam. Kami tidak mau terdoktrin. Islam itu adalah agama yang pengajarannya minta dibuktikan, maka tidak bisa dikatakan doktrin, karena pengajarannya bukan datang dari makhluk, tapi datang dari Allah Azza wa Jalla. Pernyataan Al-Quran adalah kalam Allah, itu bukan doktrin, tapi itu adalah sesuatu yang realitas sesuai dengan kajian rasional dan juga hati nurani yang bisa kita buktikan. Mungkin begitu Abang Koso. Silakan. Kita dimik dulu, kita dimik dulu. Iya Bangku. Nah, di dalam kekristenan kan Tuhan itu nampak anak manusia, dijadikan jadi manusia. Hanya kedagingan kan begitu. Dalam kekristenan menurut Abang ya, bentar. Itu dalam Kristen menurut Abang ya. Iya ya, dalam Islam. Nah, coba dulu Uni terangkan kenapa Allah itu tidak terlihat dan tidak nampak. Oke, Allah itu coba diyakinkan. Oke, saya jelaskan Abang baik-baik ya. Sebenarnya bukan Allah itu bukan tidak nampak, Abang. Abang pahami kata-kata saya. Allah itu bukan tidak nampak, tapi kita tidak diberi kemampuan melihat Allah. Allah itu zahir dan batin. Maksudnya eksis. Mata kita belum diberi kemampuan melihat. Bukti saya tunjukkan. Abang perhatikan. Mata Abang melihat sesuatu yang kecil. Abang bisa lihat bakteri nggak? Bisa lihat bakteri? Nah, tidak. Itu baru ciptaan loh. Itu baru ciptaan loh Bang. Bakteri loh. Bakteri yang eksis secara saintifik dikaji dan dibenarkan ada dengan pembuktian alat yang bisa dilihat seperti mikroskop. Itu ternyata ada, tapi tidak bisa Abang lihat. Itu bakteri loh Bang. Nah, Abang bisa tidak melihat galaksi, segala sesuatu yang besar yang mencakup dunia ini, bisa tidak Abang lihat dengan mata Abang? Kau lihat dari teropong bisa lah itu. Abang pernah melihat bagaimana bentuk galaksi secara utuh?
Galaksi yang saya bahas loh. Oh ya nggak pernah lah. Nah, terbatas. Abang bisa tidak melihat tanpa kaca, melihat biji mata abang sendiri, bisa nggak? Ya, Tanpa nggak kaca. bisa lah. Padahal ada nggak mata abang? Ada. Tapi nggak bisa abang lihat tanpa alat. Artinya abang terbatas. Segala sesuatu yang jauh bisa nggak abang lihat Ya tanpa kan teropong? gini, kalau untuk meyakinkan Nggak, bentar dulu. kita kan Saya ada. kan lagi Bang, segala sesuatu yang jauh itu ada, tapi abang nggak bisa lihat. Beginilah Tuhan. Tuhan itu ada, tetapi abang belum diberi kemampuan untuk melihatnya. Kenapa? Belum pantas. Kenapa abang dikatakan belum pantas? Bayangkan bang, sedangkan orang yang hidup bersama Musa, yang hidup bersama Yesus, hidup bersama dengan nabi-nabi terdahulu, mereka sudah diberi mukjizat saja, mereka masih ingkar. Musa ketika membelah lautan bang, setelah itu Bani Israel dalam kitab abang tetap tegar tengkuk. Isa, Yesus, Tuhan abang itu, sembahan abang itu, sudah menghidupkan orang mati, menurunkan roti, merubah air jadi anggur, jalan-jalan di air, masih diingkari sama manusia pada zamannya. Lalu apa gunanya abang melihat Tuhan? Sedangkan Tuhan abang yang hadir ke dunia saja, itu pun ditolak oleh orang yang sejaman dengannya, tapi dituhankan oleh orang yang ribuan tahun setelahnya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Artinya apa? Sebenarnya kepentingan melihat Tuhan untuk meyakinkan itu benar atau tidak penting. Tetapi Tuhan berikan akal, berikan hati. Makanya dalam Al-Quran perintah mentadabur, memperhatikan, mengkaji itu adalah mengkaji ciptaan Allah, bukan mengkaji Allah. Karena kita tidak layak. Abang masih punya kotoran di setiap lubang tubuh abang itu punya kotoran. Bagaimana mungkin abang mau melihat Tuhan? Siapa Anda? Nah jadi itu. Jadi kenapa kami yakin Allah ada tapi kami nggak bisa lihat? Karena kami bisa membuktikan sumber tentang keberadaan Allah itu sumber yang ilmiah, yang bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Kenapa kami nggak percaya dengan Bible? Karena di Bible itu ada ayat-ayat yang kontradiksi. Saya nggak tahu ayat mana yang abang pakai mengatakan bahwa Tuhan abang menjadi manusia. Mungkin ayat yang dipakai adalah aku dan Bapa satu. Itu mungkin. Ya, itulah. Jadi ketika abang mengatakan aku dan Bapa satu, Yesus mengatakan Bapa yang adalah roh adalah dia yang berjasmani. Dengan demikian abang percaya Tuhan itu manusia. Mengatakan manusia adalah Tuhan yang tidak diciptakan itu tidak lekat lagi kepada sembahan abang. Sembahan abang adalah pencipta yang diciptakan. Karena dia ada sebelum tiada. Karena dia berdaging. Dan bahkan dia definisinya masuk ke kategori manusia yang adalah ciptaan. Ya, kalau seandainya manusia itu bisa jadi Tuhan, maka suatu saat kalau ada yang menuhankan Zeus, menuhankan Osiris, menuhankan Bill Gates, menuhankan Donald Trump, itu bisa dibenarkan. Jangan-jangan itu adalah Yesus yang menjelma, firman yang menjelma. Inilah kenapa kami tidak menuhankan makhluk. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan siapapun. Karena suatu saat kalau memang ada makhluk manusia bernama Yesus muncul mengaku sebagai Tuhan, sekalipun walaupun tidak pernah dia mengaku sebagai Tuhan, maka suatu saat akan dibenarkan Sai Baba mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Ya probabilitas bahwa Tuhan itu jadi manusia normal. Kenapa? Karena Tuhan memang pernah jadi manusia. Oh Tuhan abang pernah jadi api dan tiang awan dulu. Jadi kalau ada orang yang menyembah tiang, menyembah api, itu tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena memang Tuhannya abang pernah jadi api. Jadi ketika abang menyembah Yesus, menyembah manusia yang abang patungkan, kemudian abang mengatakan bahwa itu Yesus, jadi kalau ada orang yang membuat api suatu saat, itu tidak salah. Karena memang Tuhan abang pernah jadi api. Na'udzubillahi min zalik. Inilah orang-orang yang akan sesat lagi menyesatkan. Makanya Islam adalah agama yang secara ilmiah diakui bahwa Islam tidak menuhankan makhluk. Nah jadi bagaimana cara bertuhan? Belajar, kenali Berarti, Tuhan. Maka berarti maksud apa ini Uniripa Nabi Muhammad itu serupa dengan Nabi Isa atau Nabi Yesus begitu?
Kalau kita bicara dengan Nabi Isa, para nabi itu semua memiliki kriteria yang berbeda secara kemampuan, tetapi sama dalam tugas dan esensi. Karena nabi itu sendiri kan artinya adalah dari kata an-naba, yaitu membawa berita. Nabi diberikan berita, diberi kabar, diberi wahyu. Kemudian nabi ini diutus ke tengah kaum, namanya, bergelarnya berubah menjadi rasul. Contoh, Terus saya Yesus? seorang Yesus itu rasul. Kalau Yesus yang dimaksud adalah panggilan bahasa Yunaninya Isa, Isoa, Yesua, itu adalah tokoh yang sama dengan perspektif yang berbeda. Perspektif Yesus, tokoh peradaban yang pernah hadir, yang kemudian mengajarkan ajaran menyembah kepada satu Tuhan yang tidak berbentuk dan tidak bisa dilihat. Abang baca dalam 1 Timotius pasal ke-6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapa ini yang tidak pernah dilihat manusia? Ini bukan Yesus, karena Yesus pernah dilihat manusia. Siapa yang tidak pernah dilihat manusia? Kalian akan jawab, Bapa. Nah, kalau dialah satu-satunya itu, dialah satu-satunya. Berarti tiada yang lain. Dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16 dikatakan dialah satu-satunya. Ayat ini nggak pernah dicomot di gereja. Pernah dicomot di gereja, tapi disalahpahami bahwa yang satu-satunya yang tidak pernah terlihat adalah makhluk yang pernah terlihat. Maka apakah abang konsisten? Kekonsistenan abang itu yang kita pertanyakan. Ketika abang percaya 1 Timotius pasal 6 nomor 16 ada firman Tuhan, kenapa tidak percaya informasi yang diberikan di dalamnya? Why? Karena abang punya informasi lagi dari Yohanes, dari Matius, dari Lukas, yang mengatakan bahwa tertulis di situ aku dan Bapa satu. Padahal kalau abang berpikir, Yesus itu juga berkata, ya Bapa, jadikanlah mereka satu sebagaimana engkau dan aku satu. Apakah mereka satu dalam bentuk? Tentu tidak. Bagaimana mungkin Yesus mendoakan, seorang Tuhan mendoakan murid-muridnya jadi satu? Jadi nempel mereka. Makanya saya tanya, satu apa? Jadi beginilah bang cara bertuhan Uni, dalam Islam. Uni. Berarti kalau menurut dari cerita Uni Ripa ini, Bapa itu sama dengan Allah, itu sama. Sekarang abang jawab jujur pakai hati nurani. Saya tidak paksa ya. Saya tahu abang dari cara abang berbicara, abang mendengarkan. Saya berprasangka baik. Abang adalah orang yang baik, orang yang betul-betul ingin mengetahui pandangan saya tentang ketuhanan, orang yang tidak berpolemik, orang yang betul-betul penasaran dengan bagaimana saya bertuhan. Saya anggap abang adalah orang yang memang berhak atas ilmu pengetahuan yang saya kaji selama ini ya. Maka dengarkanlah wahai ikhwah, ya Allah ya Rahman ya Karim, saya sampaikan hari ini. Abang kalau kita sama-sama jujur, izin abang silakan buka 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Abang baca itu sepenggal ayat dulu. Silakan. Nggak tahu aku. Nengoknya pun nggak ada. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan sama abang, oke? Ya. Ya ini di depan abang. Abang lihat kamera. Abang lihat kamera. Ya nampak. Abang lihat kamera. Oke. Silakan saya bacakan, abang perhatikan, saya tidak akan menambahi dan mengurangi satu huruf pun. Kalau abang percaya 1 Timotius pasal 6 ayat 16 ini adalah firman Tuhan, apa yang tertulis di dalamnya? Dialah satu-satunya. Dialah satu-satunya. Kalau kata satu-satunya ini bang, dalam kaidah bahasa Indonesia digunakan untuk merujuk sesuatu yang tidak ada yang lainnya. Dialah di sini tapi tiga. Tidak ada istilah dialah satu-satunya tapi tritunggal. Tidak ada. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya tidak pernah mati. Karena kalau pernah mati itu takluk kepada maut. Kalau pernah mati itu tidak bisa dipungkiri bahwa dia takluk kepada maut. Walaupun dia pernah bangkit. Ya, bersemayam dalam terang. Berarti dia berada di tempat terang yang tak terhampiri. Artinya dia berada di tempatnya yang mana manusia tidak bisa menghampiri dia. Seorang pun tak pernah melihat dia. Tidak ada satupun bisa melihat dia ini yang satu-satunya ini. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ternyata manusia tidak dapat melihat dia. Lalu apakah pertanyaan saya? Ya, pertanyaan saya. Bang Bakoro balik-balik sini. Jangan keluar dari ini bang. Kalau bang keluar dari sini susah.
Apakah Yesus itu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, my brother? Silakan brother. Silakan abangku. Abangku yang kuhormati, luar biasa. Saya suka dengan orang-orang yang betul-betul ingin tahu ini. Teman-teman yang tanya kenapa aku pakai masker, karena aku terlalu manis, ya. Bukan aku sumbing, bukan aku jelek. Aku terlalu manis, makanya aku pakai masker. Birahi kalian nanti kalau nengok aku. Maaf ya. Jangan lupa absen love orang, guys. Ya maaf ya, nanti kalau kalian bilang dia sekarang bibirnya kena kutuk Yesus, bengkak sebelah, makanya dia pakai masker, giginya copot. Nah, jangan. Aku terlalu manis. Aku takut kalian birahi, berdosa kalian nanti ikut aku berdosa, ya kan? Selama ini udah menyebar fotoku di mana-mana. Lanjut, Kak Leni, halo. Kak Leni, kakak turun dulu ya, Kak. Kakak masak dulu ya. Kayaknya kakak sibuk masak itu. Aku nggak cantik ya, aku manis. Aku nggak cantik, cantik itu relatif. Aku manis, absolut. Aksiomanya manis. Aksiomanya Uniriva tuh manis, nggak bisa dibantah ya. Tak terbantahkan, gitu ya. Gitu. Gak terima kalian, sini berantem kita. Kalau kalian nggak terima aku manis, sini berantem kita, yuk. Aku udah bilang aksiomanya aku itu manis. Tuduhannya aku cantik, itu tuduhan ya, fitnah. Tapi aksiomanya manis. Susah memang. Dari lahir mau gimana lagi ya kan, ditolak kemanisan ini nggak bisa. Ya silakan bang, silakan bang. Enak sama Uni berpikiran, tapi waktu yang nggak bisa diapa ini. Siap abangku, siap mantap. Abangku. Kapan boleh naik lagi ya? Ah, jangankan kapan-kapan. Dimanapun saya berada, saya kasih abang kartu VIP untuk hanya bertanya saja tentang Islam. Bertanya saja tentang Islam, insya Allah. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Mohon maaf kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini mungkin menyinggung dalam keagamaan abang. Tapi bang, kebenaran itu kalau disampaikan memang menyakiti orang-orang tidak benar. Dan kebenaran itu tidak mengenal perasaan ya. Informasi sejarah tidak mengenal perasaan. Ya, abang sehat-sehat terus ya. Semoga Allah memberi hidayah. Ya, sehat-sehat terus. Siap abangku, siap. Aku bantu abang turun dulu ya. Oke. Ya. Kenapa Titan turun, Titan? Terguncang, Titan? Janganlah terguncang dulu, Titan. Belum pemanasan kita, Titan. Ya, jadi gitu. Jadi teman-teman, Islam itu mengajarkan untuk bersikap adil. Adil itu maksudnya apa? Meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Saya sudah katakan, kalau kalian betul-betul ingin menjadikan saya teman diskusi, teman belajar, saya akan sangat senang sekali. Ya, halo Pak Ijo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang terageng nih bahwa saya di Oten. Kenapa Pak? Yang di bawah saya ini Oten apa Islam? Itu akun saya. Oh yang ini, yang masalah ini, Mas ini. Iya, kenapa Pak? Waalaikumsalam. Gak apa-apa, tapi ada Oten. Kalau udah ada Oten ya satu aja. Siapa? Halo, assalamualaikum. Ini Pak Sony ini muslim non muslim? Saya bukan ustazah teman-teman ya, saya mahasiswi. Saya bukan ulama tapi ulala baby. Saya adalah orang yang akan mendebat orang-orang yang membawa penyesatan dalam kaidah bahasa, logical fallacy. Kenapa? Saya punya hak untuk tidak membiarkan penyesatan bergulir ya. Kenapa? Nanti kita kembali ke zaman kegelapan nanti. Ya, saya nggak mau begitu. Ngeri kawan. Zaman kegelapan di mana ilmu pengetahuan bertengkar dengan agama. Takut kita. Saya bukan ustazah. Ya, Bang Robin. Ya tadi Sebelumnya saya sapa dulu. Oh, tap. Oke, makasih tap-tapnya Bang. Ya. Sehat selalu Abang. Oke. Pak, ya siap. Bang Sony, muslim non muslim Bang Sony silakan.
Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan, my brother? Iya, saya mau tanya sedikit karena saya Muslimnya. Waduh, saya lagi nggak butuh guru nih, Bang. Saya paling anti ditanya-tanya orang Islam. Kenapa saya takut ketar-ketir kalau orang Islam bertanya itu? Ilmu mereka tinggi-tinggi. Ditanya enggak, makrifat justru- nanti terkejut saya nanti. Saya bukan mau bertanya secara apa ya. Hanya keilmuan saya tuh memang di Islam tuh kurang banget. Saya banget. Sama, Bang. Sama-sama kurang kita, Bang. Sama kalau sesama kurang ini saling belajar aja kita ke ulama, yuk. Iya. Jangan ke saya, Bang. Nanti sesat, Abang. Saya bawa jalan-jalan, Abang, nanti. Hati-hati loh. Saya lagi nggak butuh guru, Bang. Saya lagi nggak butuh murid, saya lagi butuh guru. Kalau gitu saya harus Iya. dong. Saya tuh Oh iya, saya lagi butuh menemani umat non muslim memahami Islam. Lagi nggak butuh menemani orang Islam karena orang Islam itu sudah pinter. Takut saya, Bang. siap. Ya, siap. Turunin aja deh. Siap, Bang Sony. Semangat, Bang Sony. Semoga menemukan ulama yang bisa mencerdaskan. Oke, teachers. Halo, Teachers Muslim non Muslim? non Muslim. Mantap. Standby dulu. Mami Muslim non Muslim? Lagi butuh mama kayaknya ya. Aku Pede mama kan? lu. lagi kepingin mama dampingi. Pede kali orang dia minta sendiri naik. Lucu. Ini orang tua durhaka ini mama aku nih. Mama Lucu. tetep Dia bayar minta naik. lo. Dijambak lo tadi tuh Mama mama lucu. tuh. Mana ada adik jambak? Mama naik sendiri. Ngapain mama? Mama Islam Kristen. Kepingin Mama dengan suara mama belum pernah kali ya. belum pernah mendengar anak Minang mengutuk mamanya jadi chat GPT. Belum pernah. Ada maling kundang. Pernah adek mama itu main gedang dia yang dikutuk. Kalau ini beda. Ini adek yang ngutuk. Adek kutuk mama jadi chat GPT. Ini mama durhaka ini naik ke sini dia pula yang nuduh-nuduh awaknya mbak dia. Lucu. Sini mama lu, nggak bisa turun kan rasain. Serang dia guys. Serang ini, serang beliau ini, serang netizen. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Oten ini Oten ini ya, Oten ya, Oten Saya bukan, teman Uni Rifa. bukan, saya nggak kenal anda. Ya lanjut, ya Bang Tices. Bang Tices Oke. silakan bertanya Bang. Bang nanti abang bertanya, mama saya yang jawab ya. Oke, saya mau bertanya gini. Siap-siap mama, buka mic ma, nanti ada yang bertanya ini ma. Silakan. Oke, semampu mama. Di dalam Aduh bidat nanti mama aku nih. lanjut Bang Tices. dalam Quran surat An-Nahl nomor 89. An-Nahl. Bentar, kita buka dulu surah An-Nahl ya. Ya. An-Nahl. Di situ kan dia berkata An-Nahl ayat berapa, brother? 89. Sorry. An-Nahl surah ke-16 Iya, surah 16 89 nomor 89. ayat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dan dari mereka sendiri, dan kami datangkan Muhammad SAW menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang berserah diri. Apa yang mau ditanyakan? Nah, di situ kan dijelaskan kalau Quran itu menjelaskan segala sesuatu kan. Tunggu, jangan dipotong. Ya. Jangan pernah Dan- coba-coba satu dan ayat sebagai itu. petunjuk. Sebentar, Iya, betul. sebentar. Silakan. Baca ya, menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Silakan. Jadi segala sesuatu yang merupakan petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Oke. Ya. Boleh nggak saya bertanya, di Muslim itu kan semua laki-laki harus disunat, bener nggak? Ya, benar. Oke. Ada nggak peraturan yang jelas soal sunat di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu perintah yang sangat jelas adalah mengikuti milah Abraham. Saya kasih analogi sama Anda gini. Al-Quran di itu mana? dari Bentar, kata bentar. bentar. Di mana ininya iya. biar saya buka juga.
Surah nomor Bentar berapa? ya. Oke. Ya, saya kasih Anda ayat mengikuti Mila Abraham. Bentar. Sabar ya. Bentar, laptop aku nih ngehang. Bentar. Oke, yuk. Teman-teman yang di YouTube, mohon maaf kalau ada lag-lagnya ya. Ini laptop lagi, maklum terlalu banyak pekerjaan laptop, jadinya agak lambat dia. Ya. Aduh. Sebentar ya, brother. Silakan. Teman-teman yang di YouTube, suara kedengaran nggak? Udah Tes. dijawab Bang Jibril tuh surat Al-An'am katanya. Bentar, laptop ada masalah dulu, bentar. Nggak masalah. Tuh, surat Al-An'am 161. Bentar, Ma, bentar. Oke, Bentar ya, Bang, saya bentar, buka ya. Bang. Ya, Bang buka dulu, bentar. Ada laptopnya. 161 ya. Ya, Bang Jibril bantu dulu, Bang. Bentar, Bang. Tes. Aduh, laptop dia udah usang laptop nih. Berapa tadi, Bang Jip? Berapa, Bang Jip? Surat Al-An'am 161. An'am 161. An'am 161. Ini udah bisa. Terlalu banyak pekerjaan HP laptop. Live juga, ini pantas lah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberi petunjuk kepadaku ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Oke, sebentar. Kita belajar bahasa dulu ya, bahasa Samawi ya. Jangan, Oke, silakan, kalau kita silakan. menggunakan konteks bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata qiyaman milata Ibrahim. Fokus di kata milah ya. Saya Oke. kasih Anda kata milah. Anda tahu nggak arti brit milah dalam kaidah bahasa Ibrani? Milata Tahu nggak? Ibrahim ini. Ya, Ya. kalau di dalam bahasa Indonesianya kata mila itu dipadankan dengan syariat ya. Salah satu syariat Nabi Ibrahim itu bersunat. Nah, kita lihat bagaimana kaidah brit milah dalam kaidah arti milah dalam bahasa Ibrani. Milah itu artinya sunat dalam bahasa Ibrani ini ya. Perhatikan ya. Kita belajar bahasa Ibrani dari pengajar bahasa Ibrani sendiri. Ya. Bentar ya, kita lihat ini. Kalau Anda mau tahu bahasa pengertian milah dalam kaidah bahasa Ibrani, milah itu sendiri artinya sunat. Ya. Nih, brit perjanjian, milah atau hamilah itu adalah sunat. Maka brit milah artinya perjanjian sunat. Milah sendiri nih, mul artinya menyunat. Mullah ya itu dari kata mul, mim, wav dan lamet. Mul ya artinya menyunat. Nah, kami diperintahkan mengikuti milah Abraham dalam kaidah bahasa Arab, milah Abraham. Tapi dalam bahasa Ibraninya artinya adalah sunat. Sebentar. Saya tidak bentar dulu ya. Nah, jadi perintahnya itu secara tekstual itu merujuk ke sesuatu yang lebih luas. Apa? Milah dalam bahasa Arab diartikan kemudian sebagai syariat. Syariat itu apa? Aturan dari Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, maka lebih luas milah dalam kaidah bahasa Arab. Tapi secara khusus dalam bahasa Ibrani, milah itu sendiri artinya sunat, bersunat. Jadi kalau ditanya, orang Yahudi tahu dalam Al-Quran kami ada kata yang artinya adalah sunat, maka kami diperintahkan ikut sunatnya Ibrahim. Tapi dalam Islam, karena bahasa Ibrani dan Arab itu serumpun, ada satu kata yang kemudian maknanya selaras, ada makna yang hampir sama, ada makna yang kadang tidak sama, tetapi mendekati. Contoh Nabi dan Nevi.
Nabi dan Nevi itu berbeda secara makna, tetapi secara esensi sama. Kalau dalam bahasa Arab an-naba dari ada ulama yang mengatakan dari kata an-naba yaitu adalah pembawa berita. Kalau dalam arti bahasa Ibrani Nevi mengalir kemudian sama-sama secara esensi apa itu? Mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sama milah adalah syariat dalam kaidah bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani artinya adalah sunat dan itu syariat. Itu syariat. Maka kalau ditanya apakah kami diperintahkan bersunat, ada. Kalau orang yang fasih bahasa Ibrani dia paham bahwa kami secara eksplisit diperintahkan untuk mengikuti sunatnya Abraham. Nah, ya semantic expansion, ya perluasan makna. Karena bahasa itu saling mempengaruhi ya. Apalagi bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab. Itu satu. Lanjut. Yang kedua, kalau ditanya, Anda ada kesalahpahaman dalam memahami surah An-Nahl tadi, ya ayat ke 91 berapa tadi itu? 89 yang harus saya luruskan dulu. Ya. Ticis, izin, ada kesalahpahaman Anda dalam memaknai Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang Allah kehendaki, bukan yang Anda mau. Nanti kalau seandainya Al-Quran itu dipahami menjelaskan segala sesuatu yang kita mau, nanti Anda tanya lagi, di mana tertulis meracik obat HIV di dalam Al-Quran? Ya, no. Saya mengajak Anda supaya tidak salah paham. Gini ya, ketika Al-Quran dikatakan obat, asifa, maka nanti Anda akan bertanya, coba tunjukkan Al-Quran itu cara meracik penyakit kudis dalam Al-Quran mana? Bahaya. Lalu juga Al-Quran adalah petunjuk. Coba tunjukkan peta arah ke Golgota, nanti saya mau ke sana. Bahaya, dipahami secara cetek. Maka yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu dalam konteks ini adalah menjelaskan segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk dijelaskan. Dan secara terperincinya itulah kenapa kami diperintahkan untuk mempercayai salah satu sumber primer yang disebut dengan hadis. Apa itu? Yang bersandar kepada Rasulullah informasinya. Rasulullah menjelaskan perintah, contoh, solatlah kalian sebagaimana aku solat. Karena perintah solatnya ada di Al-Quran. Tapi cara solatnya Nabi yang ajarkan. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan proses. Apakah Tuhan perlu membuat proses di situ? Tidak. Dengarkan. Tuhan justru tahu kapasitas manusia. Anggaplah saya seorang dosen, brother ya. Saya seorang dosen. Di dalam buku ini adalah buku akhlak. Dalam buku ini dituliskan adab dan akhlak. Berbakti kepada orang tua. Atau berbakti kepada tetangga. Baik kepada tetangga. Itu cuma tulisannya aja. Akhlak poin 1, berbakti kepada orang tua. Nah, implementasi berbakti kepada orang tua, saya sebagai guru yang akan ajarkan. Saya ajarkan sebagai guru. Jadi ketika saya membaca akhlak, jadi Al-Quran itu ibaratkan buku panduan, Nabi Muhammad adalah gurunya, maka perkataan Nabi Muhammad ketika mengajar itulah hadis. Nabi Muhammad itu berbicara bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi Nabi Muhammad berbicara atas perintah, atas bimbingan Allah. Itu kenapa semua perkataan Rasulullah disebut juga dengan wahyu. Gitu. Karena Nabi Muhammad itu ketika menyampaikan pengajaran itu tidak mengikuti hawa nafsu. Silakan Ticilis. Oke, jadi tadi dikatakan bahwa sunat Nabi Ibrahim ya, mengikuti sunat Nabi Ibrahim. Saya lebih sepakat dengan penggunaan kaidah bahasa Arab, yaitu syariat. Kalau Jadi dalam syariat- kaidah bahasa Ibrani syariat itu artinya apa ya? adalah sunat. Hah? Syariat artinya apa ya? Syariat itu Aturan ya? aturan yang sudah sampai kepada manusia. Ada dua kata-kata yang hampir sama tapi penekanannya sebenarnya berbeda. Din itu adalah cakupannya lebih luas. Din itu lebih ke way of life, jalan hidup yang ditempuh oleh makhluk yang di dalamnya ada aturan, larangan, perintah, informasi. Din yang datang kepada Nabi Muhammad itu din hak. Milah itu lebih ke syariat, aturan-aturan, perintah-perintah dan larangan. Wallahu a'lam bishawab. Saya masih mengkaji secara bahasa tentang din dan milah, penekanannya lebih ada berbeda di mana. Itu kenapa kita harus belajar. Oke, jadi Silakan, brother. syariat ini adalah aturan, berarti aturan-aturan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu Ya, yang karena
Karena Diikuti. aturan luas. Jadi gini ya, nih saya kasih tahu. Ya, ya. Jadi ada aturan umum. Contoh aturan umum ini perintah sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakah tawarka'u ma'rakiin. Sholat, perintah zakat, perintah puasa itu kemudian berhaji. Sorry. Sebentar. Ada 5. Aduh, tadi laptop, sekarang handphone lagi yang hang. Bentar ya, brother. Siap. Oke, bentar ya, brother. Aduh. Siap. Udah double, bentar aku turun dulu. Jadi ada namanya rukun, ada namanya sunnah. Rukun adalah apa-apa yang menjadi hal fundamental dalam keyakinan kami. Nah, rukun Islam itu adalah apa-apa yang membangun pondasi keislaman. Contoh, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bila mampu. Dan rukun ini diajarkan kepada seluruh nabi. Ya, seluruh nabi. Bang Jibril ada nih. Untuk Bang Jibril ini aku juga mau sholat zuhur. Ntar aku rubahlah tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gini aja kali ya. Enak tampilannya. Bang, bentar lagi aku sholat. Abang nanti temenin ya. Ini gedein aja, jangan kecil. Gak usah gini aja, soalnya aku terlalu manis. Nggak kelihatan manisnya. Jangan, nggak boleh dilihat. Hanya iya. untuk orang-orang tertentu aja, Bang. Betul juga. Iya. Kata Bang Zuma nanti banyak yang suka. Bahaya, ya. Terus brotherku, jadi pondasi yang penting ini sebenarnya sudah diajarkan kepada seluruh nabi. Hanya saja karena waktu berbeda, timelinenya berbeda. Nabi Ibrahim dengan situasi dan kondisi yang berbeda dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa yang juga begitu situasi yang berbeda, maka syariat, maksudnya paham nggak? Perintahnya sama-sama disuruh sholat, tapi cara sholatnya tentu nggak mungkin sama. Kenapa? Karena tentu situasi, kondisi, politik, sosial pada waktu itu berbeda. Nah, bisa jadi ini contoh ya. Itu kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu orang-orang Yahudi itu diberikan jumlah sholat yang berbeda, waktunya yang berbeda, implementasinya, tapi esensinya sama-sama melakukan ibadah dengan ritual yang menundukkan wajah dan kepala ke hadapan Allah, itu bersujud. Itu kenapa Yesus kalau kita lihat itu kan bersujud. Nabi Musa, sebenarnya mereka tuh bersujud, ya, seperti itu. Dan ada ritual-ritual yang kalau dilihat sampai sekarang ini antara Yahudi dan Islam itu sama secara esensi, dan secara esensinya sama seperti tefilah. Kemudian mereka pergi ke Baitul Maqdis untuk berdoa di tembok ratapan. Kami pergi ke Makkah, mereka kosher, kami makan halal dan haram, makanan halalan thayyiban. Kemudian ada makanan haram, kemudian mereka juga bersunat, kami juga bersunat, mereka puasa, kami juga puasa. Mereka mensucikan hari Syabat, Sabtu, kami memuliakan hari Jumat. Di antara hari-hari sepanjang seminggu. Jadi begitu, my brother. Oh ya, saya ada di Ternate, jadi ini sudah masuk waktu zuhur. Bentar lagi Bang Jibril temenin. Mungkin begitu, Bang Ticiles. Saya sapa dulu nih, Bang Le BSG. Halo, Muslim non Muslim Bang. Halo Bang. Ketiduran beliau. Kecapean kayaknya. Oke. Jadi soal sunat ini kan di Yahudi itu dijelaskan dengan jelas kapan harus disunat gitu kan. Di Yahudi itu memang diakui. Itu Gini, Islam itu tidak mengikuti agama Yahudi ya Bang. Islam itu mengikuti mila Abraham. Apakah Abraham diwajibkan umur 8? Enggak juga. Abang perhatikan baik-baik. Abraham itu hari keberapa disunat? Tahun keberapa dia? Ismail itu tahun ke-14. Jadi semuanya ada, iya, Bang. Umur 14 tahun Abraham, Ismail. Abraham kan 99. Nah, berarti boleh dong. Makanya para mu'alaf itu mau umurnya berapapun boleh disunat pada saat dia mu'alaf. Ismail umur berapa disunat? Betul, soalnya di kitab Taurat kan dibilangnya harus 8 hari, Mbak. Itu gimana? Itu untuk Yahudi.
Itu sama. Sebenarnya kami juga ada aturan-aturan yang khusus tapi dianjurkan bukan menjadi kewajiban. Artinya ada uzurnya di situ. Contoh, saya diwajibkan puasa loh. Tapi kalau seandainya saya sakit waktu puasa saya boleh batalkan. Jadi inilah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bang. Memberikan hukum tapi juga memberikan ketentuan bahwa hukum itu mutlak memang harus diikuti, tapi ketika ada uzur tentu boleh. Jadi di dalam kitab Taurat sendiri ketika Tuhan memerintahkan kepada suku Israel untuk di hari ke-8 itu ketentuan yang mutlak. Tapi apakah boleh lewat daripada itu? Coba tanya orang Yahudi, emang kalau mereka disunat hari lebih berapa hari berdosa masuk neraka jahanam? Ngeri kali Tuhannya, bah. Kalau di Islam itu ya yang penting sebelum balik, karena kepentingan bersunat itu berkaitan dengan suci dan gak sucinya nanti wudunya, sholatnya sebelum balik pokoknya. Karena kalau sudah balik para mualaf mereka baru sunat karena mereka sebelumnya tidak beriman dan tidak sholat. Kepentingan kami bersunat itu kan bisa dijelaskan apa kepentingan bersunat? Mensucikan diri. Tanya Bang Jibril tuh. Gitu. Mungkin begitu brotherku. Ismail kan umur 14 tahun bersunat. Begitu. Nggak pernah ngerasain punya kulup, jadi no comment. Bang Jibril dilahirkan udah bersunat dia. Sama kayak Musa. Bukan, saya disunat dari kelas 6 SD. Jadi sebelum 6 SD kan nggak tahu rasanya gimana. Jadi Pernah SD Bang? nggak pernah. Loh, Ini kirain Abang langsung SMP loh Bang. enggak. Pusing juga nih Bas. Bang temenin Oke, dulu. jadi Bang Tices boleh nggak saya pindah oper handle? Izin ya sama Bang Jibril, boleh saya sholat zuhur ya. Oke, Bang Jibril nggak gigit kok, orangnya baik kok. Enggak, dari tadi saya nyimak juga kok, jadi ngikutin. Ya, Bang Jim bantuin beliau ya, mudah-mudahan beliau tercerahkan masuk komal ini gitu. Siap. Siap. Assalamualaikum Uni Rifa. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ini Bun, sedikit mau nanya. Ya, nanti dijawab Bang Jibril. Enggak, sebentar aja kok. Oh, siap. Aku punya cucu kan umur sekitar 8 tahun, kelas 2 SD. Cuman udah 2 hari ini dia udah khatam Iqra, nginjak ke Quran. Cuman kan kalau hukum Islam apa-apa itulah intinya saya juga kurang paham. Kalau belum akil balik itu kalau baca Quran harus wudhu dulu. Cuman ini intinya cucuku belum balik itu gimana Uni? Sebenarnya kan suci dan tidak suci. Kalau dia berkulup tapi dia mampu membersihkannya, ya, karena dia masih kecil, ya kan, ya beda lah kan, orang anak kecil dengan ini kan beda. Ada tidak kita ini kan bicara tentang fikih nih Bun, ya. Saya ini kan bukan ahli fikih, tapi kita pernah tidak mendengarkan ada larangan anak-anak kecil menghafalkan Al-Quran, kan tidak pernah toh. Justru anak-anak kecil itu diajar ya. Nah, saran saya hal-hal seperti ini saran saya Bunda ya. Ini saran saya nih. Saya perkenalkan diri saya dulu nih. Saya ini seorang apologet. Dari kata apologia artinya adalah orang yang membela argumen. Saya mau orang Islam itu ketika bertanya sesuatu itu sesuai dengan kepada kredibilitasnya. Saya ini nggak berani menjawab kaidah fikih, nggak berani. Kenapa? Saya bukan ahli fikih. Walaupun saya tahu nih, saya takut untuk menjawabnya karena itu bukan otoritas dan kredibilitas saya. Saya bukan orang yang mendalami kajian fikih. Fikih yang saya kaji itu untuk khusus ke diri saya sendiri, untuk saya implementasikan sendiri. Begitu. Tapi kalau untuk perbandingan agama, hal-hal yang fundamental, insya Allah saya bisa jawab walaupun mungkin tidak memuaskan lah. Jadi saran saya Bunda, carilah para ulama yang ada di tempat Bunda berada, tanyakan kepada mereka kalau itu berkaitan dengan kekhawatiran sah atau tidak sahnya apa yang dilakukan oleh putranya. Nggih? Nggih. Makasih Uni atas jawabannya. Sama-sama. Semoga sehat selalu buat Bang Jibril, Uni Rifa dan buat semuanya yang hadir di Komal ini. Siap. Ya udah gitu dulu ya Uni ya, pamit dulu ya Uni ya, saya turun ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa Turunin dulu Uni. nih. Siap. Ini muslim atau non muslim nih? Nanti lanjut ke Bang Tices biar Bang Tices ini dapat pencerahan nih. Kasihan beliau terpotong-potong. Muslim non muslim Netflix.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun, saya menanyakan satu hal cuma Uni sama Bang Jibril. Siap, abangku. Gimana? Ini nasibnya Bunda Nora sekarang gimana, Bang, Kak? Baik, aman. Kalau soal kasus kita nggak bisa dibicarain secara publik, Bang. Tapi Iya, nggak apa-apa. kita lagi urus. Oh, belum ini ya, Bang ya. Gimana sekarang kita belum tersangka atau gimana atau Belum, wah jauh banget. Buset, jauh banget ke tersangka, Bang. Iya. Jauh. Masih jauh, Bang, jauh. Tersangka Ya, kan kalau udah ada 2 barang bukti dan seterusnya kan. Jauh, Iya, Bang. kalau nggak jauh. salah Uni Rifa juga kena ya. Iya, Saya jauh. mah banyak ngelaporin. Saya dilaporin karena manis saja, saya mah biasa aja. Jauh, Bang. Jauh. Tapi ini ya kalau menurut saya pribadi, walaupun mereka melaporkan, ya itu bumerang ini, Bang. bagi mereka sendiri sebetulnya. Iya, ini debat, ini room diskusi Kita- lintas agama, Bang, bukan soal Kasih knowledge, hukum ini ya. apa segala macam. Lebih bagus DM Bunda Noranya aja untuk Iya. tunjukin support abang dan Oh, segala oke, macam. siap. Cuma Ya. ini Bang mau ngetahui itu aja tadi. Syukran ya sudah dinaikin. Siap. Siap. Sama-sama abangku. Sama-sama atas Oke. perhatiannya. Izin turutin, Iya, Bang. iya. Iya, siap. Assalamualaikum. Bang Jip udah moderator kan? Salam. Udah. Udah aku tinggal ya. Bang Ya. Tices boleh ya sama Bang Jibril ngobrolnya. Beliau lebih banyak literasi nih. Oke, Beliau guru siap, saya siap. nih, beliau guru saya nih. Waduh, Literasi saya mana banyak nih? dari beliau nih. Mana ya? Siap, siap, siap. Ya. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Oke, jadi gini. Heeh. Tadi kan katanya kan mengikuti syariat dari Nabi Ibrahim kan, Bang. Iya. Nah, yang saya mau pertanyakan lagi itu di Al-Quran atau hadis dijelaskan nggak kenapa sejak awal itu Nabi Ibrahim disunat itu, Bang? Maksudnya kenapa sampai ada perintah sunat itu, Bang? Itu memang perjanjian Nabi Ibrahim dengan Tuhannya kan, karena kalau dari riwayat hadis diberitakan bahwa Abraham atau Ibrahim ini kan punya 2 anak, Bang, satu Ishak, satu Ismail. Kalau abang ini saya bisa tunjukin sih ininya, tapi ini catatan saya pribadi ya. Enggak, maksudnya ada boleh saya minta hadisnya nggak, Bang? Biar saya buka juga. Oh, catatan hadis untuk Bukan, maksud saya tadi kan abangnya bilang ada di riwayat hadis kan, Mm-mm. soal kenapa Abraham itu diperintahkan untuk disunat. Biar saya buka juga, biar saya baca juga, Bang. Iya, tadi yang di Al-Quran itu, Bang. Jadi kalau ini yang saya tunjukin dulu deh. Ini nanti kenanya ke sana. Kenapa kami Nabi Ibrahim disuruh dan segala macam. Ya. Jadi kalau di Islam, Bang, kami punya ini yang biru ini Adam ya. Yang biru ini Nabi ya. Jadi dari Adam ke Seth, habis itu Idris, Nuh punya anak Sam, habis itu nih ke Hud alaihissalam, habis itu ini ke Lut, Su'aib, habis itu Lut ini di abang Job ya. Bukan Lot. Itu yang ponakannya Ibrahim, bukan? Iya betul. Ya, Sepupu. Lot. Iya, sepupu. Iya sepupu. Nah, ya jadi dari sini ke Hud abang nggak ada ini ya, Nabi Saleh ya. Saleh itu apanya apa, Bang? Bahasa lainnya apa? Saleh Bang. Oh, nggak ada kayaknya, Bang. Nabi Saleh itu kalau saya buka datanya, sebentar. Dia dari garis keturunannya siapa, Bang? Ini dari Sam ke Iram. Ya. Habis itu dia berarti sepupunya Hud. Oh, iya. Kalau kita lihat jadi di Al-Quran diceritakan umatnya ini Bang, apa namanya, pemahat batu yang bagus, jadi hebat-hebat. Nah, di Al-Quran diceritakan umatnya ini karena saking jagonya mahat batu sama kayu, mereka jadi sombong, habis itu mereka akhirnya memahat Tuhan mereka sendiri, dan seterusnya akhirnya mereka nyembah berhala. Nah, habis itu iya betul. Habis itu, nah karena itu kalau sekarang kita buka ada nama daerah di Saudi namanya Madain Saleh, Bang.
Nah, ini ada bukti arkeologinya bahwa memang civilizations ini, manusia-manusia ini tiba-tiba hilang aja gitu. Oke. Ini bukti arkeologinya untuk Nabi Saleh. Itu kita balik, maaf intermezzo. Nabi Saleh di sini, habis itu Ibrahim alaihissalam kan punya anak Ismail sama Ishak. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad kenapa disuruh ikut ajaran nenek moyangnya? Karena dia memang nenek moyangnya kan dari Ismail alaihissalam, kan dari Ishak ini baru turun ke Yakub, Yusuf, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, alias baru sampai ke sini kan. Nah, maksudnya kenapa Nabi Muhammad ini disuruh ngikutin nenek moyangnya? Karena nenek moyangnya memang awalnya dari sini. Nah, kalau pertanyaannya kenapa Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam ini disuruh untuk sunat? Wallahu a'lam bishawab, Bang. Tapi kalau menurut saya pribadi sih untuk memisahkan antara agama Samawi, karena itu perjanjian ya, agama Samawi sama agama pagan, Bang. Penyembah berhala itu pasti nggak mau ikutan perjanjian Nabi Ibrahim sama Tuhan ya. Oke, soalnya kalau di Taurat itu, Bang, ini sorry saya bawa Taurat dikit, Bang ya. Di kitab Taurat itu kan Abraham itu diperintahkan untuk disunat karena perjanjian kan, Bang? Iya, betul. Ya, di Kejadian 17 ayat 10 kan dia bilang, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan antara kamu serta keturunanmu, setiap laki-laki serta keturunanmu setiap di antara kamu harus disunat, kulit hitammu harus dipotong, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Itu nggak cuma anak-anak ya, Bang, orang-orang yang tinggal di rumahnya juga. Ya, orang yang lahir di rumahnya juga. Saya budak-budaknya juga kan. Iya. Iya. Semua keturunan dia yang hidup sama dia, yang punya perjanjian, yang punya perjanjian sama Tuhan, yang membedakan antara dia dengan kaum-kaum pagan ini, Bang, kaum-kaum penyembah berhala. Oke, nah berarti kan Muhammad disuruh untuk mengikuti kata abang tadi kan nenek moyangnya, yaitu Abraham ini ya, Bang. Ibrahim alaihissalam, betul. Ya. Nah, di Ibrahim ini kan diperintahkan untuk disunat di umur ke-8 kan. Betul. Tadi Uni udah bahas kan soal itu. Itu ada nggak, Bang, akidahnya yang menjelaskan soal itu, Bang? Maksudnya kan banyak yang di Muslim itu yang disunat bukan 8 hari kan, Bang? Beda kasus kalau beda kasus kalau misalnya dia baru mualaf terus disunat gitu, karena dia baru masuk Islam kan, Bang. Jadi nggak peduli umurnya berapa. Tapi kalau misalnya dia lahirnya udah Islam gimana, Bang? Secepatnya, Bang. Secepatnya kalau syariat Islam ya, secepatnya. Nggak ada hari-harian. Karena setiap, abang mesti paham juga kenapa Injil, Taurat dan kitab-kitab sebelumnya itu kami imani kalau kitab-kitab sebelum ini, kitab ini berarti syariat ya, bukan buku gedebuk gitu ya. Kitab syariat-syariat untuk nabinya di zamannya, untuk masanya, itu syariat untuk mereka, Bang. Syariat kami yang dicontohkan Nabi Muhammad yaitu secepatnya dan balih. Yang batasnya sih balih, kalau udah balih mesti secepatnya. Dan kalau iya, akhil balih. Itu kalau laki-laki sebelum mimpi, habis itu kalau perempuan haid. Balik itu di situ. Oke, tadi kan Uni juga bahas soal ini kan sunat, ini kan sunnah kan, Bang?
hukumnya nggak wajib berarti kan? Jadi kalau kami untuk sholat bang, untuk untuk sholat wajib, Ya, iya. termasuk kewajiban. Karena Oh, kita dia nggak bukan- suci, kita nggak suci kalau mau sholat bang. Bukannya kalau dia lahir sebagai orang Islam kan, semua di Islam kan percayanya semua orang itu lahirnya emang Islam, cuman orang tuanya yang mengajarkan keyahudian atau Nasrani gitu kan bang. Tapi kalau misalnya dia lahir Islam dan dia tidak diajarkan pengajaran Yahudi atau Nasrani, apa dia harus tetap disunat bang? Kan semua orang Islam lahirnya fitrah bang. Gimana? Saya nggak paham pertanyaannya. Gini. Abang tanyakan soal Islam aja, jangan kait-kaitkan kami dengan Nasrani dengan. Enggak, gini kan di Islam kan, saya lupa di mana suratnya, tapi kan dibilang itu gini, semua orang yang lahir itu lahir ya Muslim. fitrah ya Muslim, orang tuanya yang mengajarkan Yahudi dan Nasrani gitu kan bang, yang Bukan menyesatkan. orang yang Tapi menyesatkan, bukan itu, Bang. betul. Iya, yang menyesatkan ke arah Yahudi atau Nasrani gitu ya bang. Nah, kalau misalnya dia tidak disesatkan gitu bang, jadi dia tetap Muslim, dia stay Muslim gitu bang. Berarti Karena- dia tetap fitrah kan bang? Iya betul bu. Suci bukan suci. Aduh, abang suci secara harafiah bang, sama suci secara jiwa, pikiran, keyakinan berbeda ya bang ya. Ya. Oke. Suci yang dimaksud di situ semua bayi lahir itu suci di situ maksudnya nggak sesat bang, nggak sesat atau nggak nyembah makhluk. Karena contoh ya, ini saya tapi sebelum saya kesana, sebelum saya menjelaskan soal bayi, saya lurusin dulu. Kalau di Islam bang, sholat itu kan wajib, dan untuk sholat kita mesti khitan, mesti wajib bang disunat. Kalau enggak najis bang, kita nggak bisa sholat. Nggak sah sholatnya. Oke. Nah, jadi untuk seorang muslim khitan itu wajib. Karena alasannya kenapa? Karena sholatnya wajib. Ya, itu kita udah selesai. Tapi untuk karena berkaitan gitu ya bang. iya, betul. Abis itu kita bahas yang bayi tadi. Kita bahas yang bayi tadi. Di Al-Quran diceritakan setiap bayi itu muslim. Kenapa? Definisi muslim ini manusia yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit bumi beserta isinya. Tuhan yang tidak terlihat, yang maha suci, maha besar, maha pencipta dan segalanya. Jadi diartikan di sini bahwa manusia ini, bayi bang, waktu lahir, bayi itu berserah diri. Jadi waktu dia di perut, kita waktu di perut, yang kita perluin apaan sih? Tali pusar doang. Yang kita perluin tali pusar doang. Tapi Allah menciptakan jari-jari. Enggak dong, tali pusar doang. Kita nggak perlu jari-jari, kita nggak perlu mata, kita nggak perlu hidung, kita nggak perlu semua kita nggak perlu. Tapi Allah menciptakan itu semua, membuat itu semua. Begitu pindah dunia dari perut keluar dunia, kita berpikir itu yang paling penting buat kita. Ternyata begitu kita pindah dunia, itu yang pertama digunting. Tali pusar. Ya. Berarti kita berserah diri terhadap Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Apapun yang dia buat untuk kita berserah aja. Makanya kita jadi bayi dan lahir. Itu contoh kita sebagai bayi yang kita nggak tahu apa-apa aja, kita berserah diri terhadap pencipta langit bumi beserta isinya. Nah itu definisi Muslim bang, berserah diri terhadap Tuhan. Oke, jadi siapapun yang berserah diri kepada sesembahannya artinya dia Muslim gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang nggak kelihatan bang. Berarti secara spesifik kepada Allah aja bang ya. Iya, Tuhan yang nggak kelihatan. Oke. Nah, tadi kan dikatakan itu, sorry bang, itu ayatnya di mana ya bang, yang disesatkan kepada Yahudi atau Nasrani itu bang? Waduh, abang yang bawa ayatnya, tapi saya ingat itu ayatnya.
Ya, tapi ada kan, Bang. Saya juga lupa. Ada. Iya, Ada. Saya lupa ada. Nah, Ya, karena kalau saya nggak pernah baca juga, saya akan kejar abang di mana itu. Tapi saya pernah dengar. ya, soalnya saya lupa itu ayatnya di mana. Bentar, saya cari bentar ya, Bang. Oh, itu di hadis ya, Bang. Di Hadis ya? kalau nggak- Hadis kayaknya yang mana tuh? Bentar ya. Hadis. Oh iya. Tidak ada seorang manusia yang terlahir kecuali dia terlahir dari atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Iya, betul. Itu Abu Hurairah. Oh, Abu Hurairah yang bentar. Bentar. Saya lagi nggak buka hadisnya. Oke, siapa? Saya sambil kerja tadi nyimak Uni. Bentar. Oh, oke, Bang. Oh, Sahih Bukhari 1270. Sahih Bukhari 1270 ya, Bang. Ada banyak ini, Bang. Tapi yang paling sahih 1270. 1271, 1296, 4402, 6110, 4803, 4804. Habis itu Sunan Abu Daud juga ada 4091, Tirmizi juga ada 2064, Musnad Ahmad juga 684. Oke. Banyak hadisnya itu banyak. Dan itu ada di Al-Qur'an juga, Bang, di Ar-Rum ayat 30. 30 ayat 30 ya? Ar-Rum ayat 30. Iya. Surat ke-30 kan Ar-Rum, Bang. Yang maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya gitu ya, Bang. Yes. Nah, kalau misalnya di hadis tadi dia berkata kan menyesatkannya kepada Yahudi, Nasrani atau Majusi kan. Kenapa Yahudi itu dikategorikan sebagai ini, Bang, sebagai apa? Sesat. Sesat, ya. Oke. Kalau kami Muslim, ini kita bandingin 3 agama ya, Bang ya. Kalau kami Muslim, kami mengimani semua Rasul, semua Nabi. Ya. Dan semua kitabnya. Ya. Tapi kaum Nasrani ini bukan Kristen ya, Bang ya. Nasrani ini bukan Kristen, Bang. Iya, Nasrani ini dari asal kata Nazarethian. Nazarethian ini dari Nazareth. Orang Nazareth ya, orang-orang Nazareth yang mengikuti Yesus, tidak menuhankan Yesus tapi menabikan Yesus. Nazarethian. Atau dari Nazareth. Orang-orang Nasrani ini mereka tidak mengakui Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi mereka sesat karena mereka tidak mengikuti Nabi terakhir. Oke. Sementara Keyahudian itu tidak mengimani Nabi Isa dan tidak mengimani Nabi Muhammad. Oke. Jadi jadi kalau abang Apple fanboy, kalau abang ngikutin Apple banget, Ya. Abang iPhone 13 nih, yang 14 abang nggak update. Ya. Terus yang ke-15 keluar abang juga nggak update. Nah, abang Yahudi. Kalau Nasrani abang update ke 14. Cuman 15 ini yang enggak. Kalau Muslim yang 15. Oke. Nah, gimana itu? Gini, Bang, soalnya kalau saya nggak salah baca di Yahudi itu kan ada nabi namanya Bileam, Bang. Pernah baca nggak, Bang? Pernah. Bileam itu nabi yang di luar Yahudi. Yahudi betul. juga kan, Bang? Bukan, dia bukan Yahudi.
Iya, Bu, dia di luar Yahudi kan, tapi Betul. dia nabi Tuhan juga kan, Bang. Betul. Nah, yang pertanyaan saya yang pertama, di Islam mengakui dia sebagai nabi nggak, Bang? Tunggu, Bileam ya. Saya mesti cek Iya, Bileam, saya mesti cek linguistiknya. Nah, ya nama Arabnya apa ya? Saya nggak tahu juga itu. Prophet across ya. Bentar, Nabi Adam di Christianity Adam, Abel di Islam Habil, Seth di Islam Sid, Enoch di Islam Idris, Noah di Islam Nuh, habis itu Hud, Saleh kalian nggak punya. Oh, kalian nggak punya Hud juga ya? Hud kalian nggak punya, Saleh kalian nggak punya. Oh ya. Abis itu Ismail, Ishak, Isaac, Yakub, Jacob, Yusuf, Joseph, Lut, Lot, Ayub, Job, Syuaib, Harun, Musa, Bileam, sebentar ya, Bileam. Bileam nggak ada di tabelnya juga nih. Mungkin bahasanya, Bang, belum bisa, Bang. Bentar, Judaism. Ruth, Bithiah, Moses, Deborah, Eli, Eleknah, Mordochai. Ada nama Mordochai. Mordekai ya, ada, Bang. Mordokai bukannya itu ya? Dia bukan bukan nabi sih itu, Bang, sebenarnya. Bileam nggak ada. Bileam di Islam nggak? Di Christianity Nggak juga ada nggak? juga. Iya. Iya, di Yahudi dia termasuk nabi, cuman itu dia bukan nabi orang Yahudi, tapi dia nabi Tuhan juga. Ya nggak, bukan maksudnya across religion. Di Christianity itu nggak diakuin, di Baai nggak diakui, Druze nggak diakui, ya Samaritan juga nggak ngakui, ya semua cuma di Yahudi doang itu. Bukan Yang Kifli, Bileam bukan Kifli. juga, Bang. Ya Bileam cuma ada di keyahudian. Tapi abangnya tahu ceritanya nggak, Bang? Cerita Bileam ini? Yang soal itu kan, Pitru kan? Yang mau ngutuk bangsa Israel di atas Iya, gunung. yang Pitru kan? Iya. Kota Pitru kan? Kota Pitru yang mana, Bang? Iya kan dia dikirim untuk kota Pitru. Oh, bukan, Bang. Dia itu disuruh sama raja siapa namanya? Raja Balam kalau nggak salah, Bang. Di Moab, Iya. dekat di Jordan, Moab. dekat Jordan ya, betul. Diminta untuk ngutuk bangsa Israel. Moab ya betul, raja Moab. Iya. Iya, raja bangsa Moab. Karena bangsa Israel kan mau ngelawan bangsa Moab ini kan, Bang. Jadi Bileam diminta untuk berdoa untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi dia tiga kali dia coba untuk ngutuk bangsa Israel. Ketiga-tiganya itu jadi berkat kan, Bang, di atas gunung itu. Nah, Saya nggak gitu baca detail, ya, tapi terus ceritanya gitu terus. Jadinya mulai dari situ, dari momen itu, Tuhan bangsa Israel udah nggak pernah milih nabi di luar bangsa Israel lagi, Bang. Kayaknya itu yang jadi alasan kenapa orang Yahudi tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Gimana? Karena dari Bileam ini, Bang, dia kan nabi di luar Israel kan, Bang. Nabi di luar Yahudi, sorry. Nah, karena dia menyalahgunakan kenabiannya ini, karena dia dibayar sama bangsa Raja Moab untuk mengutuk bangsa Israel. Oke. Jadi mulai dari situ orang Yahudi tidak mempercaya lagi nabi di luar bangsa Israel, di luar Yahudi. Tapi abang tahu nggak cuma Bileam nabi di luar bangsa Yahudi? Tapi ini nabi Tuhan ya, Bang. Saya tahunya itu di luar
bangsa Israel ada juga nabi-nabi lain, tapi bukan Betul. nabi Tuhan. Contohnya Nabi Baal. Hah? Iya, ada nabi-nabi, tapi bukan nabi Tuhan. Dia nabi dewa Baal. Itu makanya kok tiba-tiba Baal jadi nabi. Enggak, bukan Baalnya dari nabi bang, tapi nabi dari dewa Baal gitu bang. Enggak, tapi sebentar. Nabi di luar Bani Israel itu banyak loh bang. Dan keyahudian setuju loh itu. Iya kan bang? Bukan, nggak cuma Baal sama Bileam, tapi di literatur keyahudian juga mereka setuju. Siapa bang? Boleh ini, Sebentar ya. Bang? Ya. Kalau abang buka Sefaria itu ada, bentar. Zakaria ya bang? Sefaria. Nih. Asumsi liar. Waduh, enggak lah. Nih. Abang tahu Sefaria kan? Sefaria apa bang? Sefaria itu bukan, Sefaria itu site mereka ini. Oh iya. Ini Yahudi. ini keyahudian. Ini artinya apa namanya? Ini artinya Sefaria itu artinya library atau perpustakaan. Oke. Di sini mereka ada tanah, ada semua. Nah, di sini kalau abang buka Bava Batra 15b, ada 7 nabi yang ada yang memang untuk negara, untuk nations di dunia. Itu ini yang tadi abang bahas. Iya, Balam. Bileam. Habis itu bapaknya Beor. Habis itu Job. Habis itu Ayub, ya? Epilans. Ya Nabi Ayub. Habis itu Elifas, Terminate, Bildad, Suhaid, Sofar, Namite, Lianhu, Ben Barahel, Huzite. Jadi nggak cuma satu nabi di luar. Nabi yang orang Yahudi akui sebagai nabi tapi bukan untuk mereka. Oke bang. Sampai kalau abang bacanya lumayan jauh juga, ada beberapa rabi Yahudi mengatakan bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu ya nabi di luar Bani Israel, tapi bukan untuk mereka gitu loh. Karena detik Yahudi mengimani Nabi Muhammad, mereka mesti mengimani Nabi Isa, bang. Jadi nggak bisa, mereka nabrak banget. Soalnya kata kenabian habis di Yohanes bang. Itu gimana bang? Nah, di dalam Injil ini, Injil yang mana nih bang? Injil bang. Oke. Ya gini bang, abang paham nggak yang abang pegang itu bukan Injil? Yang abang pegang itu gospel. Dalam bahasa Inggrisnya gospel, dalam bahasa Indonesianya kabar baik, dalam bahasa Yunaninya evangelion. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad nggak pernah ditunjuk dan Al-Quran nggak ada, abang nggak akan menamakan kitab abang Injil, paham nggak bang? Maksudnya gimana bang? Kan abang kitabnya kan bahasa Yunaninya evangelion. Evangelion, abang paham nggak? Kabar baik. Ya. Habis itu dalam bahasa Inggris gospel. Ya. Dalam bahasa Indonesia kabar baik. Ya. Yang menamakan Injil itu Al-Quran bang, bukan, abang paham nggak? Dari bahasa Arab ya bang. Al-Injil. Nah, bukan. Dari apa? Injil itu dalam bahasa Arab itu kata dasarnya anjilun. Artinya penerang. Jadi Allah waktu itu memberitahu kami dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu diturunkan dengan membawa penerang, yaitu syariatnya, penerang. Injil. Nah itu yang saya bingung, kok abang tiba-tiba menamakan kitab abang Injil, sementara kalau nggak ada Islam, kalau nggak ada Al-Quran dan nggak ada Nabi Muhammad, abang namain kitab abang apaan bang? Nggak gini, soalnya saya lupa juga di mana ayatnya di Quran yang ini bang,
Abang pernah baca nggak yang dia itu berkata kalau misalnya ada keraguan-raguan, Hmm. baca kitab sebelumnya, Torah dan Injil. Enggak, kalau Nabi itu pertanyaannya, itu kalimat ayat Al-Qur'annya, itu Allah itu ngasih kayak sarcasm, kalau kamu nggak percaya apa yang diturunkan oleh kamu boleh tanya ke orang-orang sebelum kamu. Ahli-ahli kitab sebelum kamu. Ya. Itu bukan kayak nyontek, Bang. Bukan disuruh nyontek, bukan kayak lo kalau nggak percaya jawaban gue, lo contek aja orang sebelah lo. Nggak begitu. Bukan, Bu. Saya pahamnya bukan gitu sih, Bang. Maksudnya, karena saya lupa juga kalau nggak salah itu jadinya ada penafsir yang berkata Muhammad itu ada di dalam Injil itu, Bang. Nah, Injil yang kita pegang sekarang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Bang. Abang mesti paham konsep yang ini fakta ya Bang ya. Ini bukan perspektif saya sebagai Muslim ya Bang. Ini faktanya. Silakan. Nah, ini faktanya Bang. Kitab Abang, The Bible itu dibagi jadi dua sisi, dua bagian. Yang satu Old Testament. Old Testament itu sebenarnya kitab sucinya orang Yahudi. Tanah, Ketuvim dan segala macam. Habis itu Abang dengan perjanjian baru Abang yang isinya 6.300 ayat, itu Abang sebut ada 4 gospel dan surat-surat Paulus, betul nggak? Iya. Nah, gospel ini kan mestinya Injil yang Abang imani sebagai Injil. Abang paham nggak itu? Gospel itu Injil yang Abang imani. Jadi Injil itu bukan Alkitabnya Bang. Karena Allah menyatakan bahwa Dia menurunkan tanah, Taurat, Zabur, Injil. Jadi 4 kitab Bang. Jadi Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, Yesus, terus Quran kepada Muhammad gitu. Iya. Dan Zabur itu untuk Daud. Ya, Zabur untuk Daud. Nah, jadi yang Abang imani sebagai Injil itu sebenarnya bukan Injil. Yang Abang imani itu Evangelion, kabar baik, gospel, bukan Injil. Makanya tadi saya bilang, kalau Al-Quran nggak pernah turun, Nabi Muhammad nggak pernah ada, dan Islam nggak pernah ada, Abang menamakan kitab Abang apa Bang? Oke, paham saya Bang. Jadi mestinya Abang stick dengan kitab Abang, namanya Bible, habis itu ke Gospel according to Matthew, Gospel according to Mark, Gospel according to Lukas, betul nggak? Ini Abang aneh juga, Abang nggak mengimani Al-Qurannya, tapi Abang percaya apa yang Allah bilang. Kalau kitab Abang itu namanya Injil. Nah, saya melihat itu banyak apa ya? Banyak hal-hal dalam Alkitab itu yang memang menggunakan bahasa Arab. Oke. Nah, agak aneh nggak Bang? Agak aneh nggak? Kayak Injil itu tadi Bang. Nah, agak aneh nggak kalau tiba-tiba kalau saya sih ya ngerasa aneh kalau tiba-tiba Al-Quran banyak menggunakan bahasa Mandarin. Iya. Karena kitab Abang kan headquarternya sekarang di Roma, Itali. Terus kok tiba-tiba ngambil Injil di Arab? Iya. Itu sama aja di Al-Quran tiba-tiba mengutip banyak diksi-diksi Mandarin. Tiba-tiba diceritakan di hadis Rasulullah bilang ini habis itu ujungnya xie. Lah, tunggu dulu. Kenapa Nabi Muhammad bilang xie? Paham gak Bang? Paham. Nah, jadi itu yang agak. Jadi Abang lebih bagus stick ke diksi-diksi Abang aja gitu loh kalau memang. Tapi nggak ada masalah juga kalau Abang di kitab Abang pakai Allah, ya nggak apa-apa juga, nyembah Allah, syahadat aja dulu. Saya izin masuk nih Bang Jibril ya sama Bang. Siap. Tadi ada 2 dogma atau tepatnya doktrin yang sebenarnya kalau Abang kaji betul-betul itu sangat blunder banget Bang. Kecuali Abang konsisten Bang ya. Doktrin yang pertama itu bahwa Tuhan berhenti memilih nabi di luar Israel karena setelah memilih Bileam itu berkhianat. Kan itu diksinya tuh.
doktrinnya itu kan pengajaran gereja. Saya mau bedah ini, boleh nggak kita ke sini dulu Bang Jibril, karena dari sini kita dapat poinnya nih. Yang kedua, abang bilang nabi itu hanya sampai di zaman Yohanes. Itu terbantahkan sendiri sama kitab abang di Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia itu pada waktu itu tuh udah lewat zamannya Yesus. Ada beberapa nabi dan pengajar, Barnabas, Simeon yang disebut dengan Niger, Lukius dan orang Kirene, dan Menahem Yesus bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Di sini Bang, ayat ini membantah atau membatalkan doktrin bahwa nabi itu hanya sampai zaman Yohanes. Itu Di satu. Kisah Rasul berapa? Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Pegang ayat ini karena ayat ini bertentangan dengan statement tadi. Karena kalau ketemu sama orang Islam yang sudah menguasai Bible nih, khawatir nanti blunder. Yang pertama. Yang kedua, ini kaidah berpikir nih, saya mau ngajak abang berpikir nih. Menurut abang ketika Tuhan memilih seorang nabi, Tuhan tahu tidak kalau nabi itu akan ingkar, nabi itu akan benar? Kira-kira menurut abang tahu nggak Tuhan ini? Kita bicara tentang Tuhan loh ya. Pasti tahu. Nah, kenapa Tuhan abang memilih nabi yang berkhianat? Ini Tuhan, kalau saya milih suami yang berkhianat, normal. Kenapa? Saya tuh nggak maha tahu. Saya nggak bisa menilai isi hati manusia loh. Iya. Lalu abang bilang tadi, ini ngeri banget. Ini doktrin ini ngeri banget loh bang. Doktrin ini menjadi asbab orang-orang direndahkan karena merendahkan Tuhan loh. Kalau abang percaya Tuhan gagal memilih nabi, ini sama dengan mengatakan Tuhan nggak maha mengetahui. Jadi ketika abang bilang Bileam dipilih lalu dia berkhianat, ini Tuhan ngadi-ngadi nih. Emang dia nggak tahu kalau si Bileam bakalan berkhianat? Mending saya nih milih pasangan salah kaprah psikopat karena saya emang bukan Tuhan. Jadi kalau saya salah pilih normal, kalau Tuhan salah pilih nggak normal bang. Nah di cerita yang Bileam itu, itu Tuhan berkata kepada Bileam kalau dia kan niatnya mengutuk bangsa Israel kan. Saya ngerti, saya tahu cerita Bileam. Fokusnya bukan di situ. Fokusnya bukan bagaimana asbab akibat si Bileam menjadi orang yang berkhianat. Tapi doktrin ini nih, saya ini kan yang kita bantah di sini itu terkadang bukan agama Kristen sebenarnya bang. Yang kita karena kalau Kristen itu kan artinya pengikut Yesus tuh. Kalau abang betul-betul konsisten dengan definisi Kristen itu sebagai pengikut Yesus, wallahi abang jadi Islam. Bang Jibril ini lebih ngikutin Yesus daripada abang. Saya pastikan itu. Tapi masalahnya adalah ketika abang mengklaim abang pengikut Yesus, di saat yang bersamaan abang mengingkari Yesus. Bahkan mengingkari kitab yang abang anggap sebagai kitab suci. Contohnya tadi itu. Doktrin yang mengatakan bahwa nabi itu hanya sampai batasan Yohanes. Ayat itu bertentangan dengan ayat di mana ada nabi di Antioquia di Kisah Para Rasul pasal 13. Nah, lanjut. Kenapa kami umat Islam ini bang dikatakan agama benar? Karena esensi Islam ini tidak menjadi asbab orang ke-trigger untuk rasis, untuk bersifat rasis dan untuk bersifat punya tendensius kepada satu etnis atau etnis dan juga suku. Nih abang boleh baca ini ya. Satu buku ini bukti kalau, mohon maaf bang, ini agak kasar diksi saya ya, mungkin akan tersakiti, tapi biarlah mudah-mudahan jadi obat. Buku ini mengajarkan kepada saya yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok, utusan damai di Kemelut Perang, menunjukkan rata-rata misionaris itu memiliki sifat rasis bang. Apa alasan mereka rasis? Kutukan Noah terhadap Kan'an, umat Israel yang walaupun mereka ini adalah orang tegar tengkuk tetap dibersamai Tuhan, sementara suku Amalek yang bukan suku Israel dihabisi turun temurun. Ini ajaran dalam kitab abang ini menjadi asbab orang-orang rasis. Itu yang kenapa orang Yahudi nggak nerima Isa Al-Masih Putra Maryam. Karena Isa Al-Masih Putra Maryam itu tidak punya bapak, nasabnya bukan nasab orang hebat, direndahkan dia. Padahal Tuhan itu, bagaimana mungkin ada Tuhan yang mengajarkan untuk kita menilai seseorang itu dari keturunannya, menilai seseorang itu dari hebat atau tidaknya orang itu. Perhatikan bagaimana dalam Islam bang, kebenaran Islam ini. Kenapa Nabi Isa itu gak punya bapak? Karena di situ Allah. Tapi karena memang kau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Abang bilang Bileam itu dipilih jadi nabi, terus gagal, maka Tuhan berhenti memilih dari bani lain, lalu memilih cuma Israel doang. Lah Israel memang nabinya benar. Abang lihat dalam kitab itu. Dalam Yeskiel itu dikatakan seperti dogi hutan nabi-nabimu Israel. Bahkan Daud itu mengambil istri orang, dia nabi loh bang.
Jadi doktrin abang yang abang ucapkan tadi secara tidak langsung mengajarkan abang menjadi rasis. Abang mungkin saya tunjukkan literasi tentang penginjil yang datang ke Tanah Batak yang nama-namanya mungkin kalian tidak lagi tahu karena kalian tahu hanya Nomensen saja karena dia yang paling lama di Indonesia. Ludwig von Rohden. Gara-gara dia nih, pemikirannya apa? Walaupun kitab Injil sama sekali tidak menyebut kawasan Asia Tenggara, Rohden membuat interpretasi sendiri bahwa bangsa-bangsa Asia Tenggara adalah keturunan Ham. Gara-gara ayat Nuh mengutuk Kanan loh, bahwa keturunan Ham dan dengan demikian mereka ditakdirkan menjadi budak. Ini penginjil bang, ngeri bang. Ajaran yang benar itu bukan mengajarkan kita supaya rasis bang. Ajaran yang benar itu bukan mengajarkan mentang-mentang saya perempuan saya lebih hebat, kau laki-laki kau lebih, atau sebaliknya. No bang. Coba bagaimana perempuan dalam kitab abang, dalam kitab Korintus. Sebab perempuan itulah yang kena dosa. Jadi apakah abang yakin kitab abang itu mengajarkan kebenaran dan kasih, sementara isi yang di dalamnya dijadikan sebagai landasan genosida, landasan kolonialisme? Agustinus mentafsir kitab Lukas yang berbunyi, rumah Bapakku harus penuh, paksalah mereka, rumah Bapakku harus penuh. Ayat itu ditafsir sama Agustinus, dijadikan sebagai ayat untuk membenarkan ketika gereja Roma Katolik 600 tahun menginkuisisi orang-orang di luar Katolik. Ngeri bang. Belum lagi Martin Luther, karena Yesus mengatakan bahwa Parisi Saduki itu ular beludak. Martin Luther itu membuat buku Vom Semphampora. Ingat, Martin Luther itu bapak reformasi kalian, gereja Protestan, petinggi kalian dari Protestan. Martin Luther, coba abang cross check yang saya omongkan ini, abang cross check. Kalau saya salah, laporkan saya ke kantor polisi. Di dalam literasi Vom Semphamporas, Luther mengatakan Yahudi itu keturunan iblis, bukan lagi keturunan pilihan Tuhan. Apa yang terjadi dengan buku itu? Buku itu dipakai oleh orang partai NAZI bang di Jerman untuk menyebarkan antisemit. Beratus tahun, 500 tahun kurang lebih. Jadi doktrin yang abang bicarakan dengan Bang Jibril tadi ngeri bang sebenarnya kalau kita bedah itu, bahwa Tuhan tidak lagi mengambil nabi dari bangsa lain, dari Bileam aja karena Bileam ternyata gagal. Loh, di Tuhan ada apa? Dan lagi pula Bang Jibril tadi itu menunjukkan data Sefaria itu data orang Yahudi sendiri. Menurut orang Yahudi, kalau tidak salah dalam Cabat 20 itu, saya punya datanya, tapi nanti saya tunjukkan. Saya lupa di mana simpan. Sering saya tunjukkan dulu itu. Kata orang Yahudi dalam literasinya, sebagai bentuk keadilan Hashem, maka Hashem mengutus nabi dari bangsa lain untuk bangsa itu. Maka mereka membenarkan penolakan mereka terhadap nabi di luar Israel dengan mengatakan, untuk Israel ya nabinya dari Israel, untuk bangsa lain nabinya dari bangsa lain. Inilah orang Yahudi. Orang Yahudi itu tegar tengkuk bang. Mohon maaf nih, karakteristik orang Yahudi yang digambarkan dalam Al-Quran bukan mengajak kami membenci orang Yahudi, tidak. Tapi kami diajak untuk waspada terhadap mereka. Apa yang mereka lakukan yang memang tak terbantahkan sampai sekarang ini? Apa itu? Mereka suka membanggakan nenek moyang mereka. Keyahudian mereka itu mereka banggakan. Gitu abangku. Jadi ngeri kalau betul Kristen ini ajaran kasih. Kenapa? Kandungan ayat di dalamnya itu cenderung rasis. Ya, Nerusin. supremasi. Ya. Lanjut Bang Jibril. Nerusin. Jadi padahal Uni bisa bantah ini saya. Padahal statement Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Isa menciptakan Nabi Isa, itu statement Allah bahwa lo nggak usah sombong dengan nasab lo nggak usah sombong dengan bapak lo. Nih, gue ciptakan Nabi yang ada bapaknya. Dan itu sebagai statement untuk Yahudi juga, bahwa aku akan untuk Yahudi juga dari Allah, bahwa aku akan memuliakan siapa yang aku mau muliakan. Aku kendaki, bukan dari nasab mereka. Itu satu. Kedua, dan itu sebagai pertanda juga bahwa Nabi setelah ini nggak harus dari sana, karena Nabi yang ini aja nggak dari bapaknya. Masya Allah benar. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena ketika teman-teman Kristen itu memiliki doktrin, ada dua sih. Doktrin ini kan pengajaran manusia yang diyakini. Kalau memang kalian mengimani ini sebagai ajaran yang betul, maka siap dengan konsekuensi logik.
Tapi kalau kita bicara tentang Islam, Islam itu adalah ajaran dari Tuhan yang minta dibuktikan. Maka tunjuk dalam ayat Al-Quran, seluruh ayat, ada satu ayat yang mengindikasikan umat Islam ini diajak untuk kecenderungan memuliakan satu kaum dan makanya buah perbuatan kebaikan, kebenaran itu akan terlihat dari buahnya, ajarannya. Gitu, my brother. Tapi nggak masalah, brother ya. Hak beragama itu hak masing-masing. Bisa jadi Anda adalah orang yang memaknai ayat-ayat di dalam kitab Anda itu dengan cara benar. Bisa jadi walaupun benar dalam artian ini ya, dalam cara baik. Karena baik belum tentu benar, salah terbalik. Tapi Anda tidak dibenarkan. Karena kebenaran itu mutlak milik Allah. Artinya kebenaran, parameter kebenaran itu kalau dalam beragama itu datang dari Tuhan. Kalau dari sendiri itu subjektif. Kurang lebih begitu. Ya, monggo brother. Tapi menurut aku yang Uni ceritain dari awal tadi, tujuan kalau kita tanya di Al-Quran kenapa sih menceritakan nabi-nabi sebelumnya? Menurut aku sih karena history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Ya, sejarah akan selalu berulang. Jadi beri salahkan nabi-nabi sebelumnya karena untuk kami menjadi contoh yang paling saya selalu sering sampaikan. Waktu Nabi Nuh disuruh buat bahtera sama Tuhannya yang tidak terlihat, melawan kaum-kaum pagan yang menyembah Tuhan yang ada di bumi ini yang terlihat. Nabi Nuh diperintahkan untuk bangun bahtera. Begitu dia bilang sama umatnya bilang mana? Umatnya bilang apa? Ya. Aduh, mana beliau? Ya mudah-mudahan beliau naik lagi ya, karena memang berat Bang Jibril. Berat. Konsekuensinya itu loh Bang. Coba Bang pikirkan. Gimana mau percaya sama Tuhan salah pilih nabi, kan mustahil. Kalau aku salah pilih pacar, salah pilih kekasih, wajar kan Bang? Bang Jibril apalagi salah pilih pacar ya wajar. Orang bukan Tuhan, emang bisa baca hati. Ya kalau Tuhan salah pilih nabi kan. Untung hostnya ini nggak bisa diturunin nih kalau bukan host. Nggak, ini kita kan di sini kan mengajak mereka berkritical thinking dan rekonstruksi berpikirnya tuh bener nggak sih Tuhan salah pilih? Masa dia pilih nabi terus nabinya berkhianat? Ya bener aja loh. Kalau aku salah pilih pacar berkhianat normal, karena aku manusia, aku nggak bisa baca isi hati. Lah Tuhan emang nggak tahu masa depan dia? Apa sengaja dia milih nabi yang salah gitu? Enggak, secara definisi aja udah nggak kena kan. Semestinya nabi atau rasul itu kan orang-orang pilihan terbaik di zamannya pada masanya untuk umatnya. Terbaik, define, terbaik. Masa yang akhlaknya nggak ada akhlak? Mending milih luga aja kalian kan. Jadi udah nggak masuk kan definisi nabi orang pilihan ini? Betul. Kalau seandainya Bang Jib, nabi itu tidak pilih-pilih Bang, maka si luga bisa dibenarkan dalam kenabiannya loh. Oh, nggak ada dalil dari agama sebelah yang bisa menggugurkan kenabian luga. Kalau di Islam ada, Rasulullah bilang dia nabi terakhir. Ada dalilnya yang luga nggak bisa gue terima. Tapi kalau dari agama lain nih, bisa nggak menggugurkan kenabian luga? Nggak bisa. Nggak bisa. Susah. Karena nggak ada syarat. Nabi yang jelek ada di Kristen. Jadi kalau luga jelek sebagai nabi ya normal. Ini kadang-kadang saya kalau mau ketemu, saya kadang-kadang takut mau ketemu Bang Luga itu, Uni. Takut ditrompetin. Bukan, takut kalau dia lagi ngelihat saya lagi ngomong, saya ngelihat yang mana ini, yang kanan apa yang kiri di matanya. Astagfirullah. Bercanda Bang Luga, bercanda. Apaan? Dikutuk Luga. Bercanda. Ini bahaya dia udah kalau dibawa ke neraka antum. Ngeri loh. Luga kalau sekali menerompet bahaya Bang Jibril. Luga kalau sekali meniup trompet, Bang Jibril. Bercanda Bang Luga. Bercanda Bang Luga. Jadi itu teman-teman ya. Kenapa saya mengajak abang tadi itu berpikir ke sana? Karena ini konsekuensi logik nih.
saya itu dalam tataran diskusi itu selalu doktrin itu pasti ada konsekuensi logik. Contoh nih Bang Jibril bilang gini, misalnya kalau apa ya, ya kenapa terjadi pertentangan antara kaum Mujasimah, kaum Qadariyah, Jabariyah? Karena konsekuensi logik itu menjadi asbab orang jadi sesat. Ya, konsekuensi logik. Tuhan ada di mana-mana. Nah, nih. Kalau Tuhan ada di mana? Sosial distancing. Nggak bisa. Udah jadi baca. Bukan. Itu sebenarnya nggak bisa nih. Itu nggak bisa dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dia bilang Tuhannya maha hadir. Nggak bisa. Itu bertabrakan dengan teori absensi. Mereka bilang gelap itu karena ada terang, betul nggak? Bukan, karena ketiadaan terang gelap. Gelap itu, iya, tapi gelap itu karena ketiadaan terang. Nah, kalau Tuhan di mana-mana, berarti semestinya nggak ada kejahatan. Karena Tuhannya mestinya di mana-mana. Ya itu namanya paradok omnipresent. Kalau ada omnipoten, ada paradok omnipresent. Itu kenapa Tuhan itu unlogic loh. Jadi ada orang yang salah kaprah nih. Oh ya udah kalau gitu Tuhan nggak bisa dijelasin. Siapa bilang Tuhan bisa dijelasin kok? Bukan berarti penjelasan tentang Tuhan itu adalah ruang lingkup dan tataran kita memfisikkan Tuhan atau mengimanenkan Tuhan. Bukan. Karena yang namanya Tuhan itu bukan hanya memiliki zat atau memiliki keberadaannya saja, tapi juga memiliki sifat. Yang kita bisa jelasinnya sifatnya. Di tataran itu kita bisa menjelaskan secara filosofi juga, secara secara kajian ilmiah juga sifat itu. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan di mana-mana, semua agama benar, ini bahaya. Tuhan ada di mana-mana. Ayo, kalau kita bicara di mana, lubang hidung itu adalah lokasi, tempat. Iya. Apakah Tuhan ada di dalam lubang hidung? itu pola pikir pagan ya. Selalu ini tingkah kafir ini selalu merendahkan Tuhan. Itu yang gue kadang-kadang nggak mesti diikutin sih pola pikirnya. Merendahkan Tuhan, ya rata-rata konsekuensi logik dari iman mereka itu merendahkan Tuhan. Yes, itu benar. Itu merendahkan Tuhan banget. Tuhan ada di mana-mana. Lu pikir apaan Tuhan ada di mana-mana? Gitu. Tuhan jadi makhluk. Ngeri banget. Bahkan Tuhan dalam diriku. Kalau kita menggunakan, ya nanti mereka kan jawabnya filosofi nih Bang. Masalahnya yang tersesat ini memahaminya secara harfiah. Ini kenapa ada Sesi Jenner itu, paham kan Bang Jibril? Sesi Jenner itu kan dianggap sesat. Kenapa? Ketika dia mengatakan Tuhan di dalam diriku, itu dia sedang aku nggak tahu ya secara pasti konsepsi dari Sesi Jenner itu dia sedang membawa pernyataan filosofi atau harfiah. Kenapa? Di dalam Islam itu kita nggak diajarkan loh mengajarkan sesuatu dengan bahasa yang sulit dimengerti loh. Karena Rasulullah sendiri itu ketika mengajarkan tuh very very clear gitu. Ya kita sapa tamu dulu nih. Aqua Gelas. Halo, assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Mau tanya boleh Uni? Nanti dijawab Bang Jibril, silakan. Ya, Bang Jibril, ini kan saya Muslim ya, alhamdulillah. Saya mau tanya, kan kita wajib mengimani 10 malaikat. Ada beberapa malaikat itu yang tidak ada dalam Al-Quran, Bang. Nah itu saya suka bingung tuh. Contohnya seperti malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga. Itu nama malaikat Ridwan tidak ada kan ya. Nah kalau misalnya Bang, tunggu. Nama malaikat Ridwan nggak ada? Iya di dalam Al-Quran. Az-Zumar ayat 73. Di situ cuman malaikat penjaga pintu surga Bang. Saya sudah buka sih nggak ada nama Ridwannya Bang. Bentar. Yang bingungnya apa, brother? Untuk meyakinkan saya bahwa betul-betul nama malaikat penjaga pintu surga adalah Ridwan gitu nih. Nggak dipanggil Ridwan emang masalah nggak? Sebetulnya tidak sih. Nggak, gini. Ini mungkin saya masuk ke ranah ini dulu sih ya. Ya nih. Kalau seandainya aku baca dulu. Pak, ya lanjut Bang Jibril. Bukan Uni sambung, aku baca dulu. Ya, jadi gini ya.
Saya itu tidak peduli nama malaikat itu Ridwan kek, Kamil kek, Jibril kek. Saya nggak peduli di situ. Kenapa? Itu tidak menjadi asbab Islam menjadi salah secara agama. Kenapa? Sebenarnya ada nggak sih kepentingan kita untuk secara akidah mengetahui nama-nama malaikat? Begitu, brother. Aku cuma nanya itu aja. Kenapa? Kenapa ini penting buat saya? Rata-rata orang yang bertanya lebih mempertanyakan hal yang tidak bermanfaat buatnya daripada mempertanyakan hal yang lebih bermanfaat buat dirinya gitu. Iya, Uni. Kecuali, nah itu saya kaget anak-anak muda sekarang itu lebih spesifik sebenarnya bukan bertanya untuk ilmu. Mohon maaf, khawatirnya justru berpolemik. Taruhlah kita hapuskan, tidak tahu kita nama malaikat semua, tidak tahu misalnya. Lalu apakah keraguan Anda terhadap nama malaikat itu adalah Ridwan, maka membuat akidah, membuat Al-Quran, hadis yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu menjadi salah kemudian gitu? Kan tidak kan? Kan tidak. Ya sudah, jangan. Kalau Anda tidak percaya bahwa nama malaikat penjaga surga adalah Ridwan, jangan sebutkan. Saya sendiri gini nih. Malaikat itu keberadaannya spesifik dijelaskan dalam Al-Quran. Clear. Malaikat itu adalah entitas yang saya tidak mampu jangkau dan jangkau. Seandainya tidak diberikan nama Ridwan pun, saya percaya ada malaikat. Biarlah nanti saya berkenalan sendiri dengan beliau ketika saya insya Allah masuk ke dalam surga. Dan saya tidak masalah namanya pun bukan Ridwan. Kamil kayak namanya kayak apa kayak nggak peduli. Kenapa pertanyaan seperti ini tidak bermanfaat sedikit pun untuk ilmu pengetahuan? Karena coba setelah Anda tahu literasi bahwa ada ulama yang menyebutkan nama malaikat itu adalah Ridwan, masalahnya apa? Apa gunanya? Atau ternyata tidak pernah ada ulama dan Nabi tidak pernah menyebutkan namanya Ridwan, masalahnya apa? Kan begitu ya, begitu ya. Gak wajib dan gak wajib nih menggugur dah misalnya, baru penting banget tuh saya harus cari tahu tuh sumbernya tuh, kan begitu. Ya sudah, jangan sebutkan malaikat Ridwan kalau Anda tidak yakin. Saya nggak perlu meyakinkan Anda bahwa, kenapa? Saya adalah orang yang dari Muhammadiyah yang lebih memprioritaskan hal krusial lalu meninggalkan hal-hal yang doif. Saya karena hal-hal krusial aja masih banyak yang harus saya dalami, masih banyak hal-hal yang harus pelajari. Ya, nama malaikat, nama Hawa, andai nama Hawa tidak ada dimanapun sama sekali, lah emang apa gunanya saya tahu nama ibu pertama di dunia ini? Saya panggil saja ibu juga sudah cukup. Tidak ada nama malaikat Ridwan dimanapun berada. Yang penting saya diberitahu yang sebutkan Bang Jibril tadi, ada malaikat penjaga pintu surga. Terserah namanya, ya udah, jangan namakan dia sesuka hati kita. Namain pula nanti luga kan nggak mungkin. Ya sudah, panggil saja malaikat penjaga surga. Yang penting ada malaikat itu disebutkan dalam Al-Quran. Begitu. Karena kita ini kan bicara tentang ilmu, Bang. Itu dari ulama. Ulama dari mana? Dari ulama sebelumnya. Dari mana? Dari sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu ya. Mungkin begitu, my brother. Mungkin Bang Jibril mau menambahkan. Iya, itu sebenarnya diceritain di hadis, Bang. Tapi tetap mengenai tetap mengenai ayat ini, tetap mengenai Az-Zumar ayat 73. Diceritakan di hadisnya bahwa pada hari kiamat aku mendatangi pintu surga, kemudian ia minta dibukakan, menjaga surga, bertanya siapakah engkau, Ridwan. Nah, itu di hadisnya ada, Bang. Di Muslim. Iya, Bang, itu saya juga udah buka sih. Ya, dengan jawaban Uni Rifa tadi saya udah merasa sangat terbantu, sangat puas, sangat, ya minimal bisa menenangkan saya lah, bahwa yang penting itu kita tahu ada malaikat penjaga pintu surga. Soal nama, betul kata Uni Rifa tadi, kalau tidak mengganggu akidah tidak masalah gitu. Terima kasih banyak Uni. Tapi gini, Bang, ini untuk memperkuat iman kita juga ya, Bang ya, insya Allah. Kita mesti bedakan yang namanya iman atau percaya dengan berlandaskan ilmu dan dalil, sama yang namanya mengetahui, Bang. Abang bisa membedakan nggak ini? Iya, bisa, Bang. Jadi kalau saya bilang, Bang, di rekening saya ada 2 triliun. Abang mesti mengimani itu untuk abang percaya. Tapi kalau saya udah tunjukin
saldo saya, abang nggak perlu percaya, abang nggak perlu iman. Iya bang. Nah, makanya kita nggak bisa mengimani Tuhan yang turun ke bumi, bang. Kenapa? Karena detik dia turun ke bumi dan bisa dilihat, iman itu nggak ada nilainya, bang. Hilang arti iman tuh nggak ada, karena kita udah lihat. Buat apa beriman? Udah lihat, udah kelihatan. Iya bang. Nah, jadi di situ tadi soal malaikat, spesifik nama-nama dan seterusnya itu memang mesti kita, ya ada beberapa yang mesti kita imani, ada beberapa yang mesti kita cari tahu gitu bang. Dan kalau dalil bahwa ada penjaga surga itu banyak banget. Dalil dari hadis sahih itu banyak sekali. Bahkan di Al-Quran pun sudah Bang Jibril tunjukkan. Nah, selanjutnya nih. Ini sama seperti ini nih. Siapa yang menggantikan Nabi Isa di tiang salib? Kenapa saya tidak pernah sebut nama coba? Kenapa Rasulullah tidak pernah sebutkan nama? Terus kenapa Rasulullah tidak menyebutkan siapa yang disembelih? Kenapa Al-Quran tidak eksplisit sebutkan nama orang yang disembelih? Gak relevan. Ini pertama bukan cuma gak relevan. Allah mendidik kita sebagai umat Islam supaya meletakkan skala prioritas. Contoh, seandainya disebutkan nama orang yang mau dikurbankan, itu manfaatnya buat akidah kita apa? Jadi masa Allah mengajarkan sesuatu yang sia-sia? Kenapa Allah mengajarkan sesuatu yang sia-sia? Kan saya aja kalau ngomong misalnya saya ngajar misalnya anak-anak, saya berusaha untuk yang penting-penting aja yang mereka tahu. Hal nggak penting itu kalau bisa dihilangkan, itu buang-buang waktu. Nah, ini Allah mengajarkan sesuatu, lalu harus sesuai dengan orang Kristen minta. Nah, nanti tetangganya Nabi Isa nggak ada di Al-Quran, gimana? Allah itu bicara kepada manusia yang punya kognitif. Jangan sebut Ridwan kalau tidak tahu, kalau tidak memiliki dasar bahwa malaikat itu bernama Ridwan. Jangan sebut namanya Ridwan. Clear, tidak masalah. Ada masalah dengan tidak menyebut nama Ridwan. Malaikat penjaga surga. Tidak ada nama Hawa dalam Al-Quran tertulis. Ya katakan pasangan Adam. Apa salah? Penting nggak buat saya ada dan tidak ada nama Hawa? Nggak ada. Kalau tidak tahu siapa yang disalibkan menggantikan Nabi Isa, sebutkan manusia terkutuk. Kenapa? Itu menurut Bible. Nggak, Uni, aku selalu ketawa sama orang yang bertanya, kenapa sih, aku bertanya kan, kenapa sih Nabi Adam istrinya mesti disebut? Emang ada berapa perempuan zaman itu? Mesti disebut Ya. namanya. Kenapa disebut gitu Emang ya? berapa biji bininya Nabi Adam? Iya, itu Allah bayangkan dong Bang. Menurut aku bahkan dapat hikmah sih. Begitu Allah memuliakan manusia, pasti dia soal-soal yang memang sesuai dengan SMP gitu kan. Masa anak SMP disuruh ditanya, nama-nama ikan apa? Itu merendahkan loh Bang. Menurut aku. Ngerti gak? Lu anak SMA, anak kuliah, ayo naik ke sini, saya mau uji kecerdasan kamu. Sebutkan nama-nama ikan. Bangke, ini apaan gitu. Masa Tuhan begitu? Tuhan memberikan informasi, yang mana dengan informasi itu kita ke-trigger untuk berimajinasi lebih tinggi. Maka Allah memuliakan kita. Masa harus dijelasin Allah? Sholatlah kalian. Sholat itu zuhur, asar, jam sekian-sekian ya. Tapi apaan? Kan gitu ya. Tapi orang Kristen justru menginginkan Tuhan yang begitu. Mereka selalu meminta sesuatu yang diajarkan secara detail, karena mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti jejak-jejaknya Bani Israel. Maka dalam Islam, dalam surah Al-Baqarah tuh, ketika Nabi Musa diperintahkan untuk suruh mereka sembelih anak sapi, padahal mereka berotak berakal, masa nggak ngerti anak sapi seperti apa? Maka mereka tanya begini, wa isqala Musa iqomihi, kurban ke anak sapi, itu ayatnya itu tuh, apa tuh, lupa aku, Al-Baqarah berapa itu ya, ke-60, berapa itu? Ntar ya, ini ada datanya nih. Mereka tanya lagi nih, seperti apa sapinya? Sapinya yang begini. Ditanya lagi, bagaimana warnanya? Jadi kita nih manusia loh, kita punya kognitif loh. Allah memuliakan kita, masa kita merendahkan diri kita? Makanya kan di hadapan kita, Bang Jibril dan saya itu, kalau ada orang Kristen yang bertanya, itu sebenarnya pertanyaan mereka tuh merendahkan diri mereka sendiri. SDM-nya kelihatan di situ. Maka janganlah mengikuti langkah-langkah orang kafir dengan mempertanyakan sesuatu yang memang tidak bermanfaat buat kita. Tadi saya sudah bacakan hadis. Ada 3 hal yang dibenci oleh Allah. Yang pertama, menyebarkan desas-desus
ya. Yang kedua itu yang ketiga bertanya sesuatu yang tidak menjadi asbab meningkatnya keimanan kita atau bermanfaat buat ilmu pengetahuan kita. Itu tiga itu dibenci Rasulullah. Satu, menyebarkan desas-desus. Yang kedua, aku lupa. Yang ketiga itu bertanya, yang pertanyaan itu tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya tidak merendahkan aqua gelas di sini. Normal, anak-anak muda terkadang suka dengan sesuatu yang berbau filsafat, logik, kemudian mempertanyakan. Normal, anak kecil kan begitu. Anak saya kan begitu. Bu, Tuhan ada di mana? Bu, kenapa aku bisa ada? Bu, kok bisa hamil? Itu kan anak kecil. Masalahnya ketika kita sudah mulai remaja dan dewasa, pertanyaan yang relevan dengan kita itu bukan pertanyaan yang seperti itu, tapi pertanyaan yang memang epistemologis dan juga ontologis. Itu baru akademis tuh. Epistemologis itu kan jelas tuh. Ya, bagaimana, Ya, siapa, mengapa gitu. Wallahu a'lam Ya, bishawab. Terima kasih banyak Uni, soalnya saya ini kan masih terbilang remaja, jadi masih butuh. Iya, percaya dari suaranya. Soalnya saya juga hidup di lingkungan Kristen, jadi Assalamualaikum. terkadang Waalaikumsalam. teman-teman itu banyak yang bertanya gitu. Saya sering juga sih nonton komal-komalnya Uni, dengan nonton ya makin percayalah saya bahwa Iya, ya. bahwa Islam lah yang paling benar gitu. Nih, terima kasih banyak Uni, terima Tapi nggak kasih apa-apa Uni. sih, brother. Dicari tahu asal muasal kenapa kita bisa memiliki nama malaikat Ridwan itu nggak apa-apa, dicari tahu saja. Tapi sebagai ilmu pengetahuan aja, bukan Iya Uni. jangan dengan diksi supaya menguatkan saya gitu. Karena apa kaitannya nggak ada nabi dengan keimanan gitu? Nah kan gitu ya. Iya Uni, kan, tadi waktu Uni bilang begitu juga saya ngerasa sadar, oh iya Ya, betul juga alhamdulillah ya yang Allah. bilang ya Uni ya. Terima kasih Uni, sehat selalu. Semoga Amin ya rabbal alamin. umurnya ya Bang Jibril juga Siap, sama siap, yang lain. Oke, Insya makasih Allah. Uni, saya turun dulu ya. Assalamualaikum. Siap, brotherku, sehat selalu. Semoga Allah selalu memudahkan kita mencari ilmu ya, dan semoga kita ini tidak Amin. buang-buang waktu, dan ilmu yang kita cari ini adalah ilmu yang memang betul bermanfaat buat keimanan kita. Ya, Allahu a'lam amin. bishawab. Makasih Uni. Tapi Assalamualaikum. nama-nama nabi Waalaikumsalam. malaikat-malaikat lain tuh memang ada dalilnya loh, by the way, Bang. Tapi Israel itu nggak ada di Al-Quran, tapi ada banyak di hadis. Kalau Di hadis, Mikail di itu hadis. ada di Al-Baqarah ayat 98, habis itu Israfil itu ada di Qaf 20, Tidak semua ada di tapi Al-Quran. banyak di hadis. Iya, betul. Rakib itu ada di Al-Intifar ayat 10. Atid itu Bahkan ada di malaikat Al-An'am Harut 10. Marut tuh dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tuh. Malaikat yang diturunkan ke bumi. Dan Mungkar Nakir juga nggak ada di Quran, tapi Iya. di hadis. Assalamualaikum gurunda semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, aku bukan guru siapa-siapa bang. Aku mama dua anak. Saya ingin nanya, Uni ya, karena Ya. teman-teman Kristen selalu memframing Mhm. Al-Mu'minun ayat 6 di situ yang menjelaskan illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa annahum ghairu malumin. Di situ teman-teman Kristen kan sering memframing ayat itu bahwa menggauli budak itu diperbolehkan dalam Islam. Artinya di luar pernikahan. Jadi saya rasa ini lucu sekali framingnya dari teman-teman Kristen ya. Kalau saya melihat di sini dia tidak paham padahal konteks yang sebenarnya Al-Quran sudah menjelaskan oleh taqrabuz zina ya. Teman-teman muslim sudah paham semua ya. Jadi ketika sudah diperingatkan tentang mendekati saja, tapi banyak saya lihat dari tim apologet Kristen sendiri bahwa memframing bahwa suatu ayat dari Al-Mu'minun ini bahwa boleh menggauli budak tanpa menikahi. Nah ini kira-kira pendapat Uni bagaimana ini dan Guru Ya, Jibril juga? saya coba untuk menjawab ini penting buat kita kaji Ya, dan betul. tahu. Pertama, Silakan. siapa yang mengatakan menggauli budak itu zina? Tunjuk sama saya ayatnya. Ya makanya itu tidak ada memang. Ya. Tetapi Oke. teman-teman Kristen Saya lanjut. mengatakan seolah-olah. Silakan. Ya, saya jelaskan. Tolong di-mute dulu, brotherku ya. Perzinahan itu artinya adalah hubungan biologis yang dilakukan tidak mengikuti syarat-syarat yang benar dari Allah Azza wa Jal. Ketentuan yang tidak memiliki ketentuan dan tidak memiliki ikatan yang diizinkan oleh Allah. Budak itu ijab kabul. Pernikahan itu ijab kabul.
Hutang piutang itu ijab kabul. Jual beli itu ijab kabul. Perhatikan ya. Perhatikan nih. Perbudakan itu ijab kabul. Terima, serah terima. Karena budak itu adalah orang-orang yang dibeli. Orang yang diperbudak tidak memiliki daya terhadap dirinya. Ada yang memang karena miskinnya dia jual diri, ada karena dia dijual orang lain. Dan dunia peradaban Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani kuno, bahkan Yahudi pun memiliki peradaban ini yang menjadi sosial, memang menjadi kehidupan bermasyarakat seperti itu yang dibolehkan. Memang ada. Bahkan dalam tablet Hammurabi itu juga ada perbudakan. Perbudakan itu sesuatu yang lazim di zamannya. Perhatikan. Kenapa lazim di zamannya? Karena memang dari perbudakan itu manusia terselamatkan, manusia pun terzolimi. Kalau dapat majikan yang baik seperti Sayyidah Khadijah, artinya menyelamatkan seorang anak. Siapa namanya? Ya, Zaid bin Haritsah. Saya kasih contoh kenapa perbudakan itu menjadi baik kemudian. Zaid bin Haritsah ini adalah seorang anak yang berpisah dengan keluarganya. Kemudian dia diambil oleh orang yang lebih berkuasa. Ingat zaman dulu itu nggak ada aturan. Kenapa? Karena mereka seperti hidup di hutan itu. Yang paling kuat dia yang paling bisa mengambil sesuatu. Ya, hadir Islam sebagai hukum-hukum, memberikan hukum yang betul dan benar. Maka struktur sosial pada waktu itu mengizinkan perbudakan. Zaid bin Haritsah yang kemudian dibeli oleh Sayyidah Khadijah, maka Zaid bin Haritsah ini hukumnya milik Ibunda Khadijah, milik properti. Maaf, itu bukan dibeli nih, diberikan. Enggak, kalau sama Bunda Khadijah dia beli lalu diberikan ke Nabi. Diberikan. Dihadiahkan ke Nabi. Diberikan. Sayyidah Khadijah. Hah, nggak ada pembelian. Dari Diberikan. siapa? Dari sepupunya. Sayyidah Khadijah. Oh, Iya. baru diberikan kepada Nabi. Iya. Kalau kepada Nabi kan juga diberikan tuh. Iya, Maka diberikan. Zaid dihadiahkan kepada Nabi Muhammad. Di tangan Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Haritsah pada waktu itu ditemukan sama keluarganya. Setelah ditemukan sama keluarganya, Zaid bin Haritsah itu diminta oleh Rasulullah memilih bersama Rasulullah atau bersama keluarga. Maka Zaid memilih bersama Rasulullah. Inilah akhlaknya Rasulullah. Bagaimana mungkin orang diperbudak lebih rela tinggal sama orang yang memperbudak dia gitu. Berarti ada sesuatu dengan orang ini. Maka pada waktu itu keluarga Zaid bilang, kenapa kau lebih memilih menjadi budak sementara dengan kami kau merdeka? Rasulullah langsung menjawab, hari ini juga aku merdekakan Zaid bin Haritsah. Nah, jadi ijab kabul perbudakan itu tuh suka sama suka, ijab kabul. Bayangkan Allah memberikan hak kepada manusia ketika dia beli itu budak, itu jadi hak milik. Maka kemudian Islam secara bertahap menghentikan perbudakan itu. Kenapa nggak tegas-tegas langsung? Jangan kalian memperbudak orang lain. Kenapa nggak ada dalil seperti itu di Al-Quran? Karena bagaimana mungkin sistem peradaban yang beribu-ribu tahun dibenarkan, karena di situ juga ada kemaslahatan untuk seorang budak. Karena budak daripada dihabisi nyawanya, daripada dia diselamatkan oleh orang yang membeli kemudian dihidupi. Ingat ya, budak itu dibawa ke rumah, diberi makan, diberi tempat tinggal, tapi dia bekerja di situ. Makanya Islam itu mengajarkan jangan kau panggil budak. Baca Al-Quran. Panggillah anakku, panggillah dengan sebutan yang pantas. Islam. Maka menggauli budak itu halal. Loh, Islam saja. Siapa bilang di Bible pun menggauli budak halal kok? Kenapa orang Kristen mengkritisi orang menggauli budak, sementara di agama mereka budak itu boleh digauli kok? Bahkan diajarkan cara menjual anak supaya jadi budak. Bahkan budak itu selama-lamanya diperbudak. Bahkan diwariskan. Kebayang nggak tuh? Bapaknya make dia, anaknya pun boleh make dia. Ngeri loh. Itu ada dalam kitab Imamat 13545 kalau nggak salah. Tapi bagaimana dalam Islam? Di Islam justru diajarkan untuk menyamai budak dengan istri sah. Dengan cara apa? Kasih mahar. Nikahi. Rasulullah SAW ketika menikah, apakah mengikuti prosedur yang sama dengan kita? Kok nyamakan diri kita dengan Nabi? Kalau Nabi nikah, kalau kita nikahnya harus ada walinya. Nabi yang menikahkan Allah. Apa kita mau mengkritisi Nabi?
Nabi isinya 13, kita cuma boleh 4 laki-laki kita. Mau disamakan manusia dengan Nabi? Inilah kadang-kadang orang Kristen itu kalau tidak mau menyamakan Tuhan, gini ya, orang Kristen itu berhadapan dengan kita. Mereka tuh mau mereka sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan makan ikan goreng, mereka juga makan ikan goreng. Nabi-nabi itu harus sama setara dengan mereka. Kalau mereka bagaimana, Nabi juga begitu. Kita enggak gitu. Kita tahu diri. Nabi itu otomatis memiliki privilege. Apa di antaranya? Yaitu tadi. Apakah Nabi berzina? Kalau memang Nabi berzina, tunjukkan definisi berzina dalam Bible. Apa definisi berzina? Ini yang harus kita pahamkan, bahwa umat Islam ini terjebak terkadang dengan logika kita sendiri, bahwa kalau berzina itu pokoknya pernikahan yang seperti kita nih, ada ijab kabulnya, ada walinya. Ini bicara tentang Nabi loh, sama seperti kita bicara tentang Tuhan. Tuhan punya kaki, ya udah yang kita tahu kakinya berbulu, jarinya 5. Kalau kaki bebek jarinya 3 berselaput. Karena kita bicara tentang Tuhan, kita bayangkan itu. Inilah yang disebut dengan apa? Nggak tahu diri, nggak tahu tempat. Kita harus bisa membedakan dulu. Kita bicara konteks siapa. Tentang kenabian. Itu tidak mungkin sama dengan manusia biasa. Walaupun seperti itu. Bayangkanlah. Nabi kita yang diberikan privilege. Tapi juga diberikan tugas-tugas yang tinggi. Beliau tidak mengambil privilege-nya itu. Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud. Solomon dalam kitabnya orang Yahudi. Menikahi ribuan perempuan. Bahkan punya gundik. Abraham punya gundik. Nabi kita punya gundik gak? Nabi kita punya istri, bahkan beliau menikahi itu, wanita itu. Nah, jadi orang Kristen yang mempertanyakan menggauli budak itu dibilang berzina, tunjuk definisi berzina itu apa? Ada nggak definisi yang membedakan antara zina dengan pernikahan halal dalam kitabnya orang Kristen, ada tidak? Ini sama kayak orang lagi nggak pakai baju, ya, kelaminnya kelihatan, tapi ngetawain orang yang rambutnya kelihatan sehelai. Ya, rambutnya kelihatan, padahal udah pakai jilbab nih. Tiba-tiba saya keluar rambut. Ya, rambutnya kelihatan. Yang ngomong tuh nggak pakai celana dalam, nggak pakai kutang, bugil, nggak ada otak. Mereka nggak ada aturan zina. Bagaimana tuh zina? Batasan zina apa? Mereka tidak ada larangan menggauli budak kok. Mereka bahkan diajarkan cara menjual anak menjadi budak kok. Yang nanya sunat nggak sunat? Yang nanya sunat nggak sunat lagi. Nah itulah Yang mengatakan lucunya. Tuhannya nyata, Tuhannya nggak pernah ada lagi padahal udah nyata, udah hadir di dunia. Kan lucu. Nih. Jadi ini pertanyaan ini agar bisa teman-teman saudara muslim kita itu tercerahkan agar tidak mudah tergiring, karena mereka seperti kiamat membahas ini kemarin ya. Makanya yang saya pertanyakan, ketika saya membahas apakah Abraham menikahi Hagar, di situ mereka dia mengatakan tidak dinikahi, seolah-olah dia mengatakan Abraham ini berzina. Betul. Iya, Pendeta karena mereka sendiri begini, mengakui. Betul. Iya, mereka tidak mengakui itu. kalau Abraham tidak menikahi Hagar. Artinya secara spesifik mereka mengakui Abraham ini berzina. Maka betul apa yang dikatakan Bible, barang siapa mengutuk Abraham maka ia akan dikutuk, barang siapa memberkati Abraham maka ia akan diberkati, kan? Seolah-olah Itulah kenapa mereka itu, kafir. Ya, betul nih, betul. Terima kasih jawabannya. Itu makanya ini saya sampaikan. Nah, jadi ya, itu bisa mengkaji biar teman-teman saudara muslim kita itu ya, agar tidak cepat tergiring gitu. saya perpanjang nih. Jadi makanya saya bilang tadi, konsepsi tentang Tuhan dan tentang Nabi itu buahnya apa sih? Kalau mereka mengatakan Abraham berzina dan orang Yahudi sendiri pemilik kitab tidak pernah mengatakan Abraham berzina, bahkan memuliakan Abraham dalam doa-doa mereka, sebagaimana kita umat Islam pas sholat juga berdoa juga, ya, merahmati Abraham, ya. Mereka yang mengklaim pengikut Abraham, pengikut Yesus, pengikut Moses, sejatinya iman mereka, doktrinnya mengutuk tokoh-tokoh Bible itu. Kenapa heran dengan Abraham yang dikutuk itu berzina oleh orang Kristen? Orang Tuhannya terkutuk, mereka percaya kok. Tuhannya lo terkutuk, mereka percaya. Kitab Torah yang diturunkan oleh Tuhan, mereka katakan kutukan. Loh, gimana mau dikatakan ajaran doktrin seperti ini doktrin kebaikan? Orang menjadi asbab benci kepada orang yang nggak dikenal kok. Mereka jangankan benci kepada Muhammad ibnu Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Abraham saja yang jelas-jelas Tuhan bertemu dengan mereka, mereka percaya Abraham berzina kok. Jadi kita nggak kaget, nggak usah kaget.
Ajaran kebencian itu sudah ada, bibit-bibit kebencian itu sudah ada dari sejak kitab suci itu berawal, di mana Ham dikatakan dikutu anaknya Kanan karena melihat jakar bapaknya, di mana dikatakan, yang lucunya lagi, nenek moyang Tuhan mereka itu hasil dari perjinahan. Tamar Yehuda berzina, Daud berzina dengan Betseba, punya anak kemudian Salomo. Ya berzinanya di awal, kemudian setelah itu nggak apa-apa sama Tuhannya. Ini lucu. Ini mereka nih, mereka yang merasa sok suci ini, merasa anak Tuhan ini, tapi keimanannya itu sangat hina dan rendah dan nista. Anak Teos. Maka ku anak Teos kalau lu bukan siapa-siapa kan malu-maluin. Saya Betul nih. anak Tuhan, kami Yahudi rohani, orang Yahudi ngeludahi. Ini yang disebut dengan ajaran yang tidak benar. Kenapa? Klaim yang tidak relevan. Makanya Yesus itu kan bilang tuh ya dalam Yohanes pasal ke-8 itu, kami adalah keturunan Abraham. Kalau kau anaknya Abraham, maka kau tidak akan membunuh aku. Kami adalah anak Allah, Allah Bapa kami. Kalau kau adalah anak Allah, maka kau akan mengasihi aku. Tapi yang mereka lakukan kejahatan. Kristen menuduh Nabi Ibrahim berzina, menuduh Nabi Daud dengan sesuai kitab sucinya itu apa? Mengambil bini orang. Tuhan pun masih berkenan sama dia. Masuk akal nggak? Nah makanya kita nggak percaya Bible untuk itu. ini untuk menutup ini Bang Bang Wong, untuk menutup soal perbudakan ini Bang. Di Islam satu-satunya ajaran yang menghapuskan perbudakan. Abang mesti pahami juga di dalam Islam, kalau budak ada yang hamil dan anaknya dilahirkan, anaknya itu bukan budak lagi. Itu anaknya orang anak yang bebas, dan budak yang dinikahi itu dibebaskan juga. Betul. Jadi pelan-pelan Allah sudah mengatur secara sistematik untuk menghapuskan, karena perbudakan ini nggak bisa dihapuskan satu malam begitu Bang. Jadi mesti dikikis sampai habis, dan syariat Islam jelas menghapusnya secara perlahan. Tapi nggak tahu ya, agama lain mungkin justru mengendorse perbudakan, bukan menghapuskan. Yang ngeri ini Bang Jib. Nih, Imamat pasal 35 ini kenapa orang Yahudi itu, mohon maaf saya harus katakan, mereka itu adalah umat yang sangat luar biasa rasis ya. Makanya saya nggak benci kepada mereka, tapi pemikiran mereka tuh rasis. Imamat pasal 35 tuh, budak itu diwariskan. Imamat pasal 35, Imamat 25 apa? Ya, budak itu diwariskan turun-temurun, ntar ya. Perbudakan itu diwariskan turun-temurun tuh, ntar. Ini ngeri banget deh. Dan itu yang diperbudak nggak boleh orang Israel Bang. Orang di luar Bani Israel. Kalau orang Bani Israel 7 tahun doang dimerdekakan. Ya, maksimal 7 tahun, betul. Ngeri kali kan? Ini ajaran rasis jadinya. Karena di luar Bani Israel itu mereka anggap layak diperbudak. Kan ngeri kan? Namanya anak Teos. Kalau ini orang Yahudi, dan ini ditolak sama orang Kristen karena orang Kristen nggak punya aturan. Kalau orang Yahudi mereka punya aturan, ya tapi tetap aja rasis itu ngeri banget. Di Imamat pasal berapa itu lupa aku. 25, 45 apa? Ya mungkin itu ya Bang Wong ya. Intinya Islam itu ajarannya, muara ajaran itu tidak pernah menjadi rasis, tidak pernah menjadi keji kemudian. Sungguh sangat berbeda dengan ajaran seberang gitu. Karena satu-satunya ketika Rasulullah datang itulah pembebasan budak. Karena selain dari umat itu, mereka memperlakukan budak itu dengan sangat kecil. Nah ini dia nih. Jadi, nih saya ketemu nih. Imamat pasal 25, Imamat pasal 25. Coba perhatikan dari nomor 35, itu ngeri banget nih. 35 ke 40. Ini. Mana ya? Perlakuan terhadap budak. Turun-temurun diwariskan. Dua ketemu lagi ayatnya. Ada itu Imamat 25, kalau nggak nomor 40, kalau nggak nomor 45 guys. Di kiamat bicara seperti itu tuh cuman membongkar aib agamanya loh. Ya ini ada Bang KM lah ini.
Bang KM lah. Halo Bang KM lah, silakan 4 sampai 45 ya nih 4 sampai 45 nih. Nih, kamu harus ini nih ya. Ini ayatnya nih. Kalau kita tuh mengupayakan ada dalil setiap berbicara gitu. Kalau teman-teman non muslim tuh nggak penting dalil, yang penting nanya nggak berdasar juga nih. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal, ingat ya, juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya, dan dari antara orang kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagi mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tuh. Tetapi atas saudara-saudaramu orang Israel jangan memerintah mereka dengan kejam. Kalau dilarang memerintah kejam kepada orang Israel, berarti boleh kejam kan kepada orang lain itu? Bahkan kalau seandainya dipukul nggak mati, itu nggak dimintai pertanggungjawaban loh. Mau dipukul bonyok asal nggak mati aja, itu ada dalilnya itu di situ. Itu ajarannya Bang Billy tuh. Bang Billy kalau diskusi sama Aldo dulu pernah. Berarti setengah mati boleh ya? Boleh setengah mati, baca. 3/4 juga boleh. Bener Bang, asal nggak metong Bang. Siap. Serius. Pokoknya nggak full gitu ya? Nggak full. Ngeri banget. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan kepada Rasulullah kan, afatasuna ayyuminu lakum, ya. Tapi mungkin Bang Billy punya penjelasan. Kadang kan ayat itu dijelaskan dengan cara baik, paham kan Bang Jip? Jadi iya, karena mereka ada rabi-rabinya, jadi penjelasan mereka pasti lebih enak. Sama seperti yang Genesis 18 itu, kan diceritakan ada 3 sama dengan At-Taubah kita kan, sama kayak gini nih. Kalau At-Taubah, bunuhlah orang kafir dimanapun mereka berada, pukullah kepalanya dan potong jarinya kan. Itu kalau diambil terjemahannya kan secara tidak penjelasan bahaya kan. Nah Iya, orang betul. Yahudi, apapun ayat yang mengerikan dalam kitab mereka punya jawabannya. Iya. Terlepas benar atau salahnya itu bukan urusan kita. Yang penting mereka punya jawabannya. Tapi kalau orang Kristen nggak punya jawabannya, interpretasinya kepada diri masing-masing, Roh Kudus, kan bahaya. Maka jadi anak teos. Nah, dan yang mengerikan adalah ketika ayat ini jatuh ke tangan seperti Agustinus, Paus Alexander ke-8, yang ke-6 jatuh ke tangan Martin Luther, ngeri. Terjadilah kegelapan itu. Terjadilah genosida, terjadilah inkuisisi. Kan gitu ya. Nah, bentar. Siap, lanjut. Itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman non muslim banyak Uni Bang Jibril ya atas masukannya ya, biar saudara muslim kita itu agar tidak cepat tergiring gitu ya. Jadi saya mempertanyakan ini untuk mengedukasi mereka agar tidak cepat tergiring aja. Ya, jadi memang kan imam kita salah satunya siapa? Imam Maliki ya. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Para ulama kita yang ilmunya sudah tinggi di atas rata-rata, mereka itu tidak khawatir dikatakan nggak bisa jawab ya. Tapi kalau kita yang biasa-biasa ini kan kita kepancing di situ, nggak bisa jawab. Kita merasa harus menjawab karena ada ego yang bermain di situ. Diskusi di ruang publik ini psikologinya akan terbentuk nanti. Saya dulu harus bisa jawab terus. Kenapa? Tapi ternyata orang yang banyak menjawab itu justru nggak benar. Kenapa? Kadang memaksakan jawaban jadinya. Siap, mana nama Hawa? Jadi begini. Oten kan begitu aja terus jawabnya. Semua ada jawabannya. Walaupun nggak relevan. Jadi begini. Silakan. Nah itulah perbedaan kita ya. Kalau saya misalnya, Rifa, kau jelaskan bagaimana bentuk roh. Diam pun adalah jawaban. Tapi kalau tentang hawa atau tentang roh itu kan kita tidak bisa membahas sampai setuntas itu karena Quran pun telah menjelaskan. Makanya ketika umat Kristen mempertanyakan tentang nama Hawa di Al-Quran itu, kalau saya simpel aja menjawabnya nih. Karena begini, yang dipahami di dalam Quran itu yang dimaksud dengan Hawa itu antara dua ya, jauh jahat dan jauh juga di situ. Dan ketika saya mempertanyakan balik karena Bible itu terjemahan, maka di situ ada tertulis Hawa. Maka saya akan mirroring sedikit ketika dia mempertanyakan itu. Kalau
saya mempertanyakannya melewat Bible aslinya, berbahasa aslinya. Adakah kata Hawa? Tidak akan pernah Nggak ada. Jadi ini terjemahan juga. Jadi mereka tidak sadar tentang hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Iya. Ya, etika dialektika kan begitu ya. Kita ini tidak, saya kan selalu bilang nih, kalian berhak bertanya apa saja, tapi saya berhak untuk tidak menjawab apa saja gitu loh. Saya berhak untuk menjawab apa saja dan tidak menjawab. Itu hak saya. Sebagai bentuk saya mencintai diri saya sendiri juga, karena saya bukan budak kalian. Ini mereka masuk sini. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kalau kita kan bertanya, yang pertanyaan itu kalau dibalik kita bisa jawab. Gitu. Yang kita sapa dulu nih, Kak Emla nih. Halo Kak Emla. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, Siap. saudaraku Uniripa dan Gurunda Bang Jibril ya. Semoga sehat selalu. Saya turun dulu ini ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Emla. Assalamualaikum Bun. Oh iya Pak, silakan Pak. Ya luar biasa Mbak Yuni itu cerdas. Biasa di luar Pak. Ya aku ngikuti Komal nih mau 2 tahun besok pada bulan Ramadan Bun. Masya Allah. Lama juga ya 2 kali Ramadan ya. Iya, nah, itu ya luar biasa, sangat-sangat luar biasa Komal ini. Ya gini, itu Islam itu sangat beradab. Apapun di dalam Al-Quran maupun hadis ya, apa yang salah itu pun masih disamarkan. Tidak harus dicas ini yang ini salah, yang ini salah tuh enggak. Contohnya pada waktu penyaliban Nabi Isa itu kan, itu pasti teka-teki kan gitu kan. Padahal itu ya kalau punya pikiran pasti ada jawaban siapa yang mengkhianati Nabi Isa gitu. Tapi Allah Ta'ala istilahnya itu terus mengecas si A gitu, sangat beradab sekali. Ya wajib. Karena kan saya nih, kita kan Islam secara ajaran kan diperintahkan untuk bersikap adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi saya boleh saya boleh menyerang kalau saya diserang balik, dan itu disahkan, diizinkan asal sepadan. Tapi kalau nggak sepadan nggak boleh. Betul, Yoni. Saya panggil Yoni ya, saya orang dari Jawa. Boleh. Iya. Ya itu. Tadi malam saya di Komalnya Bang Jibril 1 malam tuh saya ikuti. Itu luar biasa ini. Nih sebentar lagi kita, karena saya harus jaga akun. Jadi kan ini akun besar. Akun besar ini nggak bisa dipakai buat debat-debat keras lah, ngelawan penghujat lah. Jadi akun saya ini biasanya saya buka, saya juga filter yang naik di sini, dan alhamdulillah Bang Jibril juga beliau biasanya filter tuh komen-komen biar akun ini tidak di-ban gitu. Karena saya memang jaga banget, ini akun utama soalnya. Nah, untuk berdebat atau diskusi atau perang argumen itu saya pakai akun teman-teman muslim. Biasanya saya masuk ke Komal Abuya Strong, Ustadz Arif ataupun Bang Faruk. Dan tergantung, kalau di Bang Faruk sudah ada apologet, itu saya biasanya menghindar. Karena saya menghindari banyaknya apologet. Saya terbiasa dengan 2 atau 3 lah. Kalau saya sendiri biasanya saya didampingi Bang Jibril, atau didampingi Cak Tahta, atau didampingi sama apologet lain. Itu saya biasanya. Nah, jadi saya lebih senang masuk di beberapa Komal itu, diantaranya Komal Abuya, Ustadz Arif sama Bang Faruk. Tapi karena Bang Faruk itu dia sendiri bisa handle, saya tidak terlalu khawatir ya. Maksudnya tidak perlu terlalu untuk sering ke sana, kecuali memang saya lihat tidak ada kajian nih di sana, saya masuk untuk kajian. Tapi saya lebih sering di tempat Ustadz Arif. Kenapa? Di situ saya nemenin Cak Tata, dan saya juga jadi narasumber di situ. Terus saya juga ke Abuya, saya lihat juga nih kalau di Abuya itu sudah ada Bang Jibril, bisa saya tinggalkan, atau sudah ada Bang Zuma, atau sudah ada apologet lain, saya tinggalkan. Saya pindah ke tempat lain biar ilmu kita ini merata. Bang Jibril nanti, tapi tidak jarang juga kami bersama gitu, tidak jarang juga kami barengan
Tuhan. Kenapa? Karena saya sama Bang Jibril itu saling melengkapi. Kekurangan saya diisi sama Bang Jibril, begitupun sebaliknya. Kalau saya, bukan berarti saya selevel dengan Bang Zuma, tidak. Tapi Bang Zuma tidak perlu ditemani, karena beliau itu single fighter pun bisa. Karena beliau sudah profesional dalam dialektika Islam, beliau mumpuni untuk menjelaskan, kristologi pun beliau lebih mumpuni. Nah, kalau Kores juga seperti itu, saya masih sering juga tandem sama Kores, karena saya dan Kores saling melengkapi juga. Nah, begitu juga kalau saya bersama ustadz-ustadz saya. Itu sistem atau metode struktur apologetika yang saya lakukan di ruang sosial media. Kenapa ini nggak ada di tempat Fandi? Tergantung tempat Fandi, kalau sudah ada apologet yang lain saya nggak ke sana. Nah, ke komal-komal kecil kenapa saya jarang? Pertama, teman-teman, ini pernah saya trauma ya. Saya pernah trauma begini. Saya masuk ke komal saudara saya Islam. Saya pikir beliau itu tahu, kenal saya, walaupun tidak menghargai itu tidak apa-apa. Tapi kemudian saya ditolak dan alasan tidak jelas, saya trauma. Saya khawatir nih, saya takut kecewa karena ada saudara yang tidak kenal saya tapi membenci saya. Saya khawatir ada apa? Apa saya pernah menyakiti hatinya, kan begitu. Jadi saya termasuk orang yang hati-hati masuk komal, nggak sembarangan juga. Kadang saya nggak masuk ke komal kayak Bang Kucang. Kenapa? Saya paling menghindari sebenarnya debat kusir, tapi terkadang debat itu kan konsekuensi. Gitu ya. Karena saya lihat di situ sudah debat kusir, saya nggak mau buat apa capek-capek. Tapi kalau di tempat Ustadz Arif, Ustadz Abuya, Bang Faru, saya diizinkan untuk kasih kajian. Nanti baru lanjut diskusi gitu. Mungkin seperti itu saya. Kalau ke komal-komal kecil itu apa ya? Saya khawatir untuk tidak diberi kesempatan untuk kajian. Sebagaimana Ustadz Arif, Ustadz Abuya, sama Bang Faru itu memberikan saya full untuk kajian. Begitu. Mungkin begitu teman-teman ya. Dan saya akan jarang buka komal. Karena paling saya buka komal itu kalau lagi bad mood aja, lagi pengen sendiri, nggak ada orang yang buka komal. Ustadz Arif belum buka, Abuya nggak ada, atau Abuya ada tapi ada orang. Saya buka sendiri. Dan itu pun yang naik juga nggak sembarangan lah. Yang hanya akan berpotensi debat kusir itu nggak usah, karena akun ini harus dijaga juga gitu. Mungkin begitu brother sisterku yang terkasih. Kenapa jarang ke tempat Dayak Mualaf? Karena memang Dayak Mualaf jarang buka komal untuk diskusi ya, jarang gitu. Kalau dia memang konsistensi itu penting ketika kita buka komal juga, supaya orang tahu bahwa komal itu dibuka untuk diskusi lintas agama. Kalau Ustadz Arif kan memang dia langsung bikin tuh diskusi lintas agama. Kadang ada orang yang pengen cuma ngobrol-ngobrol doang kan. Lisa kan tidak memprioritaskan diskusi lintas agama. Kalau saya kan hadir ke ruang TikTok ini, segabut-gabutnya tetap harus Kalau untuk di luar itu ngapain saya di komal coba? Mendingan saya tempat lain gitu. Itu insya Allah. Ya oke Bun, terima kasih Bun ya. Saya doakan semoga sehat walafiat, banyak rezeki, panjang umur, akhir hayat, husnul khotimah. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Jadi gitu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga sama Bang Jibril. Coba perhatikan, Bang Jibril itu kalau dalam hitungan intensitas, dia tidak setiap hari untuk berada di komal, tapi biasanya dia lihat kebutuhan tuh. Kalau dia merasa dibutuhkan dalam satu komal, dia datang. Saya udah perhatikan sih kalau Bang Jibril. Kalau dia lihat saya lagi kewalahan menghadapi non muslim yang tantrum, biasanya beliau hadir. Atau beliau lihat bahwa diskusinya adem, diskusinya terarah, beliau hadir. Itu aja sih Bang Jibril. Kalau beliau hadir di komal-komal lain, biasanya karena ya ada literasi yang mau disampaikan gitu biasanya kan Bang. Aku nggak main ke komal-komal yang nggak ada afiliasinya sama API itu karena aku dijadiin kayak ayam di ruangan-ruangan kayak gitu. Serius. Jadi mereka naikin penghujat untuk ngadu sama aku. Kita diadu.
untuk naikin viewers mereka. Iya, itu kita nggak butuh sih. Apalagi Itu yang kita berdua dengan nggak ini ya. dengan menistakan nabi gua, dengan itu habis itu gua mesti hadapin, aduh, nggak dulu deh. Dan by the way kita berdua lah nggak cari uang di dunia TikTok ya guys. Karena Bang Jibril dia udah punya uang sebelum ada TikTok. Dan aku juga bekerja sekarang gitu. Jadi tidak memprioritaskan untuk viewernya banyak. Tapi aku akan konsisten di beberapa room ya. Kayak punya Abu Iya, Ustadz Arif sama Bang Faruk. Itu tuh aku insya Allah konsisten. Tergantung di situ kalau udah ada apologetnya aku enggak. Nah gitu nih Bang Jibril. Kalau aku nih, kalau Bang Jibril gimana? Aku emang pilih-pilih. Sama aku juga pilih-pilih Ustadz Abu Ya, habis itu kalau Cak Tahta, habis itu yes yang ada afiliasi sama API sih, sama yang aku ngerasa aman. Karena gini loh, bukan aman ininya ya. Insya Allah nih di sini waktu itu pernah kan si siapa Airben mau naik. Nggak takut, bukan masalah ininya, tapi itu suara saya. Bang Dato. Kedengeran ya. Saya nggak mau Rasulullah dihina-hina, habis itu saya diem di situ. Itu yang saya nggak mau. Itu yang karena ada ayatnya juga kan, detik ayat Al-Quran diolok-olok tinggalkan. Jadi nggak itu udah jelas itu. Jadi untuk muslim yang ke ruangan kafir-kafir itu, habis itu dengerin ayat-ayat kita diolok-olok, itu udah jelas loh di Al-Quran disuruh tinggalkan. Tapi kalau kalian masih bandel ya, kalau Al-Quran aja bilang kalian masih bandel, saya mau gimana ya kan? Ya, habis itu tadi ada satu kafir di bawah bilang di sini kumpulan-kumpulan orang-orang yang ngejilat batu. Uni tahu ini nggak Uni? Stone of Anointing. Nggak tahu apa tuh. Jadi ada sebongkah batu yang diimani sebagai tempat dimandiinnya dimandiinnya Yesus sebelum dikubur. Batu yang diurapi, betul. Ini Uni, batunya Uni. Batu yang diurapi. Waduh iya nih. Waduh, diapain tuh? Namanya Holy Scriptures Chapel itu. Ini namanya The Anointed Stone. Uni tahu nggak diapain ini batunya? Dia. Aduh. Ini itu tempat batu Yesus, buat apa? tempat Yesus dimandiin sebelum dikubur. Waduh, gimana, Bang? Orang Kristen ini nggak fair banget ya. Harusnya cari tuh tempat Yesus pertama sekali mijak. Tuh diapain tuh ya? Gitu. Tuh diapain tuh ya? Tempat dia dimandiin. Tahu dari mana ya kalau itu tempatnya dimandiin? Imani aja. Ya. Bentar aku ngomong tempat ini bentar. Mana? Dicium-cium nih batu, tempat orang mandi nih, jijik banget ya. Kacau nih. Tempat mandi mayat guys, dicium-cium. La haula wala quwata illa billah. Cuma anak teos yang paham. Aduh, gak paham lagi gue. Yesus duduk, tempat Yesus makan gitu. Gak ada yang ketemu satu pun. Nah, itu dia kan, wallahu alam bisawab. Itu dipindahin, serpihannya ditaruh di sana, serpihannya. Tapi yang paling gede itu di Yerusalem. Itu yang kalau boleh diliatin Bang, mau direkam? Oke, siap. Gedein dong. Silahkan. Gedein dong, biar bisa direkam. Nih, the stone of anointing in Nah, ini di sini batunya, penjelasannya kenapa mereka bisa tahu dan segala macam. Ini Church of Holy Scriptures Chapel, nih batunya, tempat dimandi ini. Iya. Nah, habis itu ini rekaman spotnya. Nah, jadi kalau ada orang datang nih, lihat nih ngapain nih. Cup. Nah, jelas diapain ya? Dicipok saudara-saudara. Jadi bukan ditaruh jidat doang ya guys ya. Tapi dicium-cium. Aduh.
Mending orang digituin enak. Kalau kita nabi kita mencontohkan dan itu sunnah. Nah ini siapa ini yang nyuruh? Diemnya nih? kagak gitu-gitu yang juga, nggak nyedotin gitu-gitu juga. Siapa ini yang nyuruh? Siapa yang nyuruh nih? Ayo nih. Tapi kami yang umat batu ya nggak. Aduh, Bang, pindah ke Komol Ustadz Arif yuk, Bang, biar aku Yuk, aman. Aku kasihan banget sama akun ini. Takut yuk, aku. yuk. Ini akun besar gitu. Maha benar Allah dengan Maha segala benar Allah dengan segala firman-Nya. firman-Nya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.